balik ke Rebut Tendang. Boom. Pada guys, kali ini agak serius ya. Ah masa sih? Iya. Oke. Kenapa XY kromosom sama XX kromosom? Buset, biologi banget, cok. Kenapa sih? Kita woke nggak sih? Harus udah woke. Wok. Iya sih. Ini supaya viewersnya banyak dulu ya. Iya. Kita harus bikin sesuatu yang agak-agak blunder, yang kayak main aman tapi kok agak gini pembahasannya. Betul. Lu dukung LGBT nggak? Ah itu di-cut nanti. Enggak, jawab aja nggak apa-apa. Tinggal ngomong. Kan ini mungkin aja lu LGBT kepanjangan apa lo? lagi bete nih. Aduh, Gua nggak dukung. Tapi iya sabar, nggak dukung orang bete ya. Nggak dukung. Coba kita bahas dulu. Kita kan selalu ngomong LGBT, kita nggak pernah tahu apa sih LGBT L-nya kan plus ya? Iya, kan? iya Ada iya plus-plusnya LGBT, gitu. LGBTQ plus benar. L-nya kan lesbian, G-nya gay. LG iya benar. B-nya bi, Bisexual. T-nya trans, Q-nya queer. Queer apa nih? Queer tuh kayak Jeffrey Nicole tuh, queer baiting. Nah, Nggak usah sebut nama deh. Apaan sih? Sumpah gue nggak tau queer apa. Gue juga nggak tahu sih penjelasannya, tapi ya lu queer ya gitu. Kalau plus apa? Plusnya ini lu Plus size gitu. Iya, lu plus size ya. Gue nggak tahu jujur. Lu nambah nasi gitu kan, lu plus size ya. Coba ya, gue serius. Tapi ini menurut gue kita selalu ngomong itu, tapi kita nggak pernah tahu definisinya. Queer definition. Indo aja. Ya kayaknya bahasa Pakai chat GPT gua. strange atau odd. Apa itu queer? Denoting or relating to a sexual gender or identity that does not correspond to established ideas of sexuality. Oke. Menurut Nih. gue ini spektrum gak sih? Indonesianya ya. Istilah yang digunakan untuk merujuk pada identitas atau orientasi seksual yang tidak mengikuti norma heteroseksual atau cisgender. Oke. Apa itu Berarti cisgender? kayak ini gak sih? Lu bukan he atau she, tapi yang kayak Yi atau hi? Hah? Yi atau hi? Yihi. Daripada yi atau ha? Iya. Nggak. Sorry ya. Sorry ya teman-teman. Bercanda dikit. Bercanda dikit, iya. Biasanya LGBT itu doyan bercanda. Enggak sih, mereka doyan marah-marah sih kak. Mereka doyan marah sih. Gue selalu lihat berantem sih, nggak pernah yang kayak haha lucu juga lu. Iya. Iya kan? Tapi mungkin yang kayak lu tau gak sih panggilan yang mereka bikin sendiri? Maksudnya? Bat atau man Batman? Iya kayak gitu. Lu queer berarti. Enggak, banyak yang bilang kayak what's your pronouns ya? Pronouns, sekarang ada pronouns. Itu berarti terms untuk orang-orang yang LGBTQ+. Harusnya iya sih. Soalnya kalau misalnya Karena kan lu kan she, gua he gitu. Hah? Bukan, mungkin karena gue identified as a male gitu kan. Jadi ya gue dipanggilnya he or him. Oke. Tapi kalau orang-orang yang nggak mau di-identify as a apa yang mereka terlahir, ya itu bisa jatuhnya queer nggak sih? Tapi gue masih nggak ngerti ada yang ngomong they atau them. Berarti ada banyak orang tuh. Nah itu enggak sih sebenarnya. Iya. Jadi dia nggak di. Gue nggak cewek, gue nggak cowok. Gue they atau them. Kalau yang waktu itu booming kayak can everybody stop calling me kak, itu dia nggak mau dipanggil. Nggak mau dipanggil kak. Bos gitu. Enggak bang atau sat. Bangsa. Itu lu hapus dulu deh tuh. Itu apa namanya? Make Obat up jerawat. lo. Enggak, Nggak, dia nggak pakai make up. tapi maksudnya ya kak kan menurut gue general. Ini beda kak. Oh, beda. dia bukan beda. LGBT. Bukan. Kak itu panggilan aja, bukan kayak I am identified as kak gitu, enggak. Aduh. Kayak misalkan gue nggak suka dipanggil bang, emang gue bang lu, kayak gitu loh. Nah dia gitu. Ya mas. Ya apapun itu, misalnya yang lain tapi kayak jangan bang lah, bang tuh kayak, woi gue bang. Gitu menurut gue kan. Iya. Nah dia juga sebenarnya kayak gitu, can everyone stop calling me kak gitu. Cuman gue nggak, misalkan kayak gue nggak suka dipanggil bang. Bukan berarti gue marah, lu jangan manggil gue bang lah anjing. Bisa nggak sih stop panggil gue bang? Gue nggak kayak gitu. Ya gue nggak suka aja teman kayak kalau dipanggil bang, itu kan dari orang yang nggak kenal kita, respectfully, bang itu sopan. Iya. Iya nggak sih, ngerti nggak? Berarti kalau yang cewek itu anger management ya? Caper, yang cewek itu caper. Caper aja. Ya itu one hit wonder. Sekarang dia Sionya. kemana? Lagi sibuk make upan. Udah kelar pakai itu obat jerawat lu tai sih. Gitu. Iya oke. Gue nanya doang. Tapi iya sih, maksudnya kita udah mulai woke ya. Anjing, Tapi menurut gue terms itu, gue mau nanya, terms itu munculnya karena apa? LGBT
Q plus itu. Menurut gue karena mereka nggak ngerasa mereka identified as a group gitu loh. Gue bukan eh, terpaksa karena apa yang gue dilahirkan. Gue dilahirin cowok, Iya. bukan berarti gue cowok, gitu mereka. Oh. Personalitinya mungkin mereka nggak ngerasa kayak lu dulu ya, mungkin waktu belum ada LGBT terms itu tomboy, Iya cewek tomboy. cewek nggak apa-apa. tomboy gitu misalkan. Maksud gue mungkin di mereka jinnya itu Danjun. Jin dan Jun selalu berdua ya. Iya kan, Iya, makanya iya, Deidem. iya. Iya. Bukan maksudnya mungkin gen mereka Halilintar. Ziggy Zaga, Ziggy Ziggy Zaga. Oke lanjut ya. Kayak gitu. Iya itu hotel. Dia nggak beli rumah. Si Sai. Itu ternyata hotel aja dia sewa. Tai tuh orang tuh demi konten. Tapi tunggu. Tapi itu dia klarifikasi kayak haha enggak deng gitu. Enggak ada orang yang nih lihat nih rumahnya Sai nih ternyata hotel guys gitu. Itu tai banget sih. Lu nggak tahu hotelnya dibeli sama Sai. Anjir. Itu yang mereka nggak tahu. Iya, Kecuali iya. Sainya ngeluarin statement, iya sebenarnya gue bohong, berarti benar. Berarti bener ya. Gue gak mau lawan lu keluarga Halilintar. I love you. Atta adalah kakak Tetua. pertamaku. Iya. Lucu banget sih itu. Itu iya berarti karena lagi banyak banget dan on a spectrum gue sebenarnya ya gue nggak tahu sih gue mendukung apa enggak. Cuman gue don't mind about it gitu loh. Jadi gue tuh Selama nggak nyenggol ya. nggak usah nggak apa-apa nyenggol juga nggak apa-apa. Gue kalau misalkan ada orang nyenggol gue nggak akan bawa sexuality lu ke dalam Ya kalau penuh argumen. Iya kalau penuh di MRT nyenggol, woi anjing gue disenggol nih sama community mereka. Enggak, bukan gitu. Maksud gue Tapi ya ngerti. gue nggak apa-apa dengan itu. Gue bukan anti, tapi gue juga nggak yang kayak mendukung koar-koar. Udah nggak apa-apa nggak sih? Ngerti. Karena itu mungkin bukan fight gue kali ya. Maksudnya ya hidup lu. Iya kayak udah selalu nggak mengganggu. Gue sih kalau gue ya konsepnya, gue nggak peduli lu mau gendernya apa atau identified as apa, selama lu nggak kayak tai, nggak masalah. Kalau gua identify as cyborg, what will you do? ngobrol tuh lo sama mesin. Tapi boleh tahu kah orang-orang sekarang kayak gitu. Gue pernah lihat satu video di Twitter, dia bilang identified as a cat, sama sebelahnya pacarnya itu owner. The fuck? Jadi mereka ditangkap, diberhentiin polisi, dia bilang, gue nggak punya SIM karena gue identified as a cat. Terus polisi bilang ya udah, gue panggil nih, apa namanya, Ownernya. animal control nih. Oh, Dia bilang gitu. Dan lu bisa dibius mati kok, santai aja. Dilabiasin gitu Iya, ya. di apa namanya, Suntik adalah mati gitu. suntik mati gitu. Karena lu kan stray cat. Dan dalam California, kucing tuh nggak boleh nyetir harusnya. Oh iya. Jadi dia owner lu nyetir akan ya. ditangkap gitu. Jadi kayak, argumen yang menarik. Tapi bisa jadi itu kayak buat ngelak juga dong. Iya nggak sih? Ya bisa, tapi kayaknya itu waktu itu dia nggak pakai buat ngelak sih. Tapi gue juga pernah lihat di TikTok ada satu orang yang transgender. Itu yang bikin konten dia marah-marah karena disalah sebutin. Tahu lagi gue Yang yang kriwil. kriwil rambutnya merah pakai kacamata. Terus orang-orang LGBT dibilang kita juga nggak suka lu. Gitu sumpah. Ada banyak kontennya gitu. Kayak gue sebagai LGBT gue nggak suka sama dia. Kalian boleh hate kok gitu. Sumpah. Tapi maksudnya itu over sih. Karena katanya dia tuh menjelaskan tentang pemotongan itunya. Itu dijelaskan secara buat anak kecil. Harusnya kan nggak boleh dong. Jadi kayak, iya dek nanti ini lollipopnya dipotong, itu bijinya. Itu katanya dijelasin gitu, kan harusnya nggak boleh. Mungkin di satu sisi dia mau mengedukasi. Tapi di satu sisi kan, ya anak kecil nggak tahu apa-apa, itu kan jatuhnya apa sih? Doxing. Didorong gitu loh. Iya. Untuk Encouragement. Enggak, tapi yang gua nggak suka adalah dia itu marah karena orang itu nggak tahu mau manggil apa. Kan menurut gua itu hal wajar karena oke, mungkin ini this is a new thing for the world. Iya. Kita belajar dulu Nyet. Kita nggak tahu lu, misalkan kayak lu salah pronounce, ya tinggal bilang pronounce gue bukan itu, selesai. Iya, Lu betul. nggak harus ngomel kayak mereka mispronounce gue berkali-kali. Lah ya kan kita nggak tahu mau manggil apa. Excuse me. Mr. Frog. Mister nggak boleh. Frog. Aneh kan maksud gue, kayak misalkan nih Aneh. kita kalau
nggak tahu. Kalau di Indonesia sebenarnya bisa nih. Ketika lu nggak tahu ini ada cewek atau cowok, lu kan tahu kan bentukan yang kayak agak tomboy, tapi Iya. mukanya feminim, jadi kayak ini siapa cowok ya? Iya. Sebenarnya ada kata yang paling aman buat digunakan adalah kak. Iya kak. Iya kan? Iya. Kak, aku boleh ini nggak? Itu nggak akan menyakiti. Betul. Kalau di bahasa Inggris nggak ada. Oh iya, sister sama Brother. Brother. Nggak ada kak tuh. Bos. Bos kan bisa girl boss, bisa male Bisa, boss. bisa. Iya bos. Bos. Bos mau kemana bos? Iya bener. Iya. Atau nggak yo? Yo. Yo. Oh. Tapi kalau di conversation yang proper kan nggak Aneh ya? mungkin yo. Yo can sit there. Oh you kan bisa you. Bisa you. Tapi Kayak papi ayah aja nggak apa-apa. You bisa dong. nggak, Jemput ayah. bukan. Maksudnya misalnya gini, gue mau ngomong excuse me miss. Yes. Nah, nggak bisa. kalau gue nggak bisa. Excuse me you. Kan nggak bisa. Excuse me. Hey. Nggak Excuse sopan, me. nggak sopan. Nggak sopan. Dibilangnya nggak punya etika dan adab. Iya, salah lagi ya. Ya itu menarik sih. Menurut gue butuh pelajari ini lebih dalam sih. Tapi menurut gue nggak usah dipojokin sih. Karena kan orang-orang misalkan, tapi susah kak. Apa? Karena kan bertentangan dengan agama. Jadi tergantung pedoman lu tuh apa. Maksudnya, nggak boleh ya? Nggak boleh kan kayak gitu, ya nggak sih? Tapi ya, Dan itu kayak dalam semua agama nggak boleh deh. iya sih. Setahu gue ya. Nah makanya tergantung lu mau dari point of view apa nih dalam point of view liberal anjay. Anjay. Gue nggak tahu liberal apa. Agnostik. Atau agamis. 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 lu Kacau. lu Nah, gue bilang agamis lu tai lo. atau agamis. Sumpah. Nggak usah diulang 2 kali tadi. Iya, ya anjing. udah. Iya kan, tapi maksudnya kayak misalkan oke, mereka di dalam agama sebenarnya nggak boleh. Oke, sorry. Kalau pedoman lu agama, tapi kalau mereka bilang, ya gue nggak percaya agama, ya udah mereka nggak punya hal yang nggak membolehkan dong. Karena kan selain agama ada ininya kan. Ini teknologi apa sih? Yang kayak manusia dari monyet gitu. Itu apa tuh namanya? Halu. Bukan. Teori. Darwin. Nah, dia teori, ada yang theoretical gitu loh. Theoretical ya, Theoretical. benar. Iya. Geli Iya. dong. Theoretical. Gue minta maaf buat semua. Jangan di gua yuk. Topik Karama baru. 50.000 nih. Teman-teman topik Karama baru. Beli di mana kak? TikTok Shop. Nice. Kalau kalian pengen punya topi samaan, langsung aja check out di Keranjang Kuning. Cekat. Keranjangnya kena jadi kuning. Keranjang Alfamart gue colong. Keranjang kuning kan. Tapi kenapa lu maling jadinya? Iya juga. Tapi itu kalau kalian punya insight soal ini atau mungkin kita bisa ngobrol sama orang yang lebih tahu soal ini, boleh dong komen di bawah supaya kita bisa interview atau kita ngobrol bareng. Karena mungkin aja itu jadi sebuah pelajaran baru buat kita, karena menurut gua nggak semua pelajaran hidup itu diajarin di sekolah. Ini bridging guys namanya ya. Ini bridging. Kalau kalian tahu, ini pintar banget nih. Ya, kita breakdown dulu omongan Malo tadi apa. Itu bridging untuk ke topik pembahasan. Ya. Yang adalah Tentang sekolah dan daily daily life. Iya. Ya. Tentang perbedaan apa yang diajari di sekolah dan tidak, dan apa yang sebenarnya di hidup dibutuhkan. Tapi gue kadang-kadang waktu ketika mikir gitu, ada sebel lagi. Kenapa? Nggak masuk akal, coy, kita belajar hal semua. Kecuali kan, makanya ada namanya penjurusan kan. Penjurusan. Ketika kita, nggak tahu sih di sekolah kalian, di sekolah lu kayak nggak ada deh. Ada IPA IPS. Oh iya ada, bener Semua ada IPA IPS. ada, Cok. Iya, sorry, gue kira gue soalnya di nasional sosial Anjing, sama tengil banget. sosial sama science. Social sama science kalau gue. Bahasa Indonesia IPA apa IPS Iya bener, gue baru Tai ngeh. lu. Damn, gue ternyata gak spesial itu. Sekarang ada lagi satu bahasa namanya. Ada dari gue dulu ada. Language ya. Gue ada 4 berarti. 4. Enggak, di sekolah gue malah gak ada bahasa kak. Adanya IT. IT. Jadi kita udah difokusin tentang computer science. Oh gue kira Itu IT. Kalau itu IT lu OT. IT. Oke lanjut. Iya, jadi kalau gue kan ada IPA, IPS sama komputer. komputer. Kalau gue kayak gitu. Lu IPA, IPS bahasa. Bahasa. Tapi dulu nggak ada. Oh, lu belum ada. Baru ketika gue udah cabut ada bahasa. Menurut gue itu pentingnya kita tes minat dan bakat gak sih? Iya. Supaya tahu kita mau ke arah mana. Tuh kan orang-orang minat dan bakat kadang-kadang suka, ibu kita sih, orang tua kita kadang-kadang suka yang kayak, please lah pak, IPA aja. Iya. Tapi dulu minat dan bakat itu biasanya di BK. Gue BK. Oh iya, David Beckham. Beckham gue.
Itu biasanya kelas 1 tuh SMA. Kayak kamu lebih minat apa gitu. Saya minat pulang sekarang. Ya udah sana anjing gitu. Iya, masa dulu yang gue look forward saat sekolah pulangnya. Iya Tapi sih. nggak nyambung sih, Kak. Lu niat ke sekolah itu untuk belajar apa untuk nongkrong sama teman-teman? Nongkrong sama teman Iya main buat kan? gosip sama buat PDKT. PDKT sama cewek Cina di kelas sebelah gue. Binus emang gitu. Binus emang gitu, Binus. bro. Tapi Binus banyak masalah ya. Enggak lah. Banyak. Cuma anaknya Vincent. Sama ada satu lagi. Apa? Ada Binus di mana gitu. Mokondo juga. Ya elah, mau kondom mah nggak tergantung sekolah, bos. Ah iya dimanapun ada ya. Iya. Atsujo juga mau kondo dikatain Michelle Halim. Ayu. Karena dia tersinggung. Kalah argumen dia. Iya, siapa? Michelle Mabel. Bel. Song levuku. Love gua. I love you. Oke, coba kita breakdown dulu apa yang dipelajari di sekolah yang sebenarnya kita tidak butuhkan dan apa yang sebenarnya kita butuhkan di kehidupan. Contoh satu, Kak, ganti-gantian. Gue tanya lu dulu. Mata Pelajaran ada berapa lo? tergantung. Sekolah lu sama sekolah gue beda, bro. Coba lu masih inget nggak? Kan gue IPS. Ya, sama berarti. IPS dibagi jadi berapa? Iya sebut. Iya, lu hafal nggak? Maksudnya dibagi jadi berapa apa? IPS tuh nggak cuma IPS, ada pecahannya. Oh, gue nggak ada IPS doang gue. Ada. Nah, geografi. Dapat semua gue. Iya, apa aja coba? Karena kan kita nggak dapat biologi. Oh, oke. Coba. 3 tuh biasanya. 3 major biasanya ada. Ekonomi, geologi, geografi, sejarah. Apa? Oh, sosiologi ya? Sosiologi. Gue banyak banget waktu Terus basicnya matematika kan? Yang itu kan harus kan? Inggris, iya. Bahasa tuh gue harus, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, olahraga itu harus. Ya. Breakdownnya gue geografi, PPKN, history, sosial. Gue bukan Social studies. Gue bukan PPKN, sekarang kewarganegaraan namanya. Iya, dulu malah. Oh Iya. dulu KWN namanya. Iya, kewarganegaraan. Terus diganti ke PKN. Betul. PKN singkatannya apa, Kak? Pendidikan. Nggak tahu gue sotoy banget. Iya kan, pendidikan PKN. kewarganegaraan. Iya betul. Makanya PPKN. PPKN. Waktu itu. Iya, itu terus Apalagi? komputer gue kayak udah nggak deh. Gue waktu IPS gue nggak ada komputer deh. Gue komputer ada. Agama harus. Agama harus juga. Wajib, itu yang wajib. Sekolah Kristen gue soalnya. Gue nggak, gue boleh milih. Oh lu ada banyak ya? Ada banyak. Jadi gue ketika pelajaran agama, kita tuh ada kelas-kelas. Anjing seru banget. Iya, Kalau jadi- salah masuk? Ya tergantung assalamualaikum apa gimana. Seru ya? Dan itu berkelanjutan. Bahasa asing. Nggak, gue nggak ada. China. Laoshe. Oh, Mandarin ada. Iya benar. Mandarin ada, Mandarin. iya. Mandarin gue iya. Laoshe gue malah mulu. Udah tua. Siapa nama lu? Nggak tahu. Aping ya? Yang cowok ya? Iya Yang dia pernah mau jelasin ke Karama. Waktu perang itu bertumpah darah. Tapi Laosenya itu emang kayak orang mainland. orang Dia jadi Cina ngomong asli. saat perang kita semua ketumpahan darah. Lah kenapa ketumpahan darah? Aduh, diguyur. Gimana sih? Kalau tahu sih lo? Kan lu pernah cerita. Waktu SMA lu cerita, gue waktu SD gue masih hafal sampai sekarang. Karena kita ngakak waktu di kamar tuh kita geli banget ketumpahan darah gitu. Laosenya tuh nggak bisa bahasa Indo. Sementara Lause gue cakep parah. Oh cewek. Cindo, Cok. Aduh. Ada dua nih namanya Binus. Lause Shelly sama Shirley. Gue yang Shirley deh. Nah itu yang tua. Itu yang tua. Jebakan Tapi yang tua baik banget. Kayak ibu gue kalau lagi di sekolah. Jadi gue suka jemput anaknya ke SD. Terus gue bawa ke Lausenya. Laosnya nih anak. Oh biar dapet nilai lu. Kagak, emang gue deket aja sama keluarga Lausenya. Oh. Jadi gue kayak, Maro jemputin dong. Gue lupa nama anaknya. Terus gue harus ke SD. Kayak, ayo nyokap lu nyariin. Tapi tuh dulu ya. Dulu. Gue suka banget tuh fisika. Serius, fisika sama apa yang CO2 gitu-gitu apa? Kimia. Kan IPS. Iya, karena cuma suka dua itu, nggak suka biologi. Terus abis itu kayak, aduh, nggak deh. Terus gua kan bohong ya, jadi kan gua masuk IPS. Terus kalau misalnya di Bumble ditanya, kamu dulu sekolah mana gitu? Aku IPA dulu. Terus kayak, oh iya IPA. Iya, tapi karena bangkunya habis, jadi aku dipindahin ke PS. Tol. Namanya tol. Tapi kan kayak anjing pintar nih orang. Gue juga bilang gitu, bangkunya habis jadi aku dikeluarin dari binus. di DO.
Tapi bukan karena aku bodoh, karena bangkunya habis. Dulu kalau gue di BINUS, itu ada 2 IPA-nya. IPA sama IPA B sama IPA A. Maksudnya? Jadi kalau Science B, itu masih ada pelajaran soal IPS-nya sedikit. Oke. Kalau Science E, itu IPA banget. Jadi yang kayak misalnya matematika di Science B sama di IPS sama. Oke. Di IPA A, itu udah beda. Oh berarti kayak yang IPA B-nya itu in between-nya ya? In between, lu kalau bingung nih, gue sebenarnya kayak lu tadi, gue suka banget lagi sama ini tapi gue gak suka biologinya. Nah itu mungkin biologinya diganti sama kayak social studies atau apa gitu. Mereka masih dapat yang kayak history gitu-gitu. Enak dong ya? Cuman pelajaran gue waktu di BINUS, itu historinya itu bukan soal Indonesia. History tentang pelajaran di dalam dunia. Jadi gue belajarin Karl Marx, Survival of the Fittest. Gitu-gitu loh, yang kayak itu Darwin's Theory, kita breakdown semuanya. Internasional. Of course, lebih susah jadinya. Gue kalau sejarah gue tuh sebenarnya gurunya baik ya. Cuma ngantuk aja, gue nggak tahu kenapa sejarah tuh kayak. Soalnya nih paling nyebelin itu ketika jam istirahat siang ya, jam 12-an. Abis itu misalnya matematika atau sejarah ngantuk banget semua. Abis makan, abis main. Iya, benar. Terus kayak anjing ngantuk banget nih orang. Sebenarnya sejarah itu asik ketika lu storytellingnya jago. Nah, iya. Tapi kan kalau guru dia harus storytelling ke semua kelas, capek. Jadi Capek. baca textbook. Betul. Jadi pada saat Nah, Indonesia bacanya kayak gitu, iya kan? sumpah. Heeh. Indonesia dimerdekakan pada 1945 dengan ditulisan Soekarno. Gila bang. Lu kalau misalnya itu bisa storytelling jadi kayak nih pahlawan kita jadi sebuah superhero. Dual. Cut Nyadin saat melak, wow jadi seru banget cok. Terus kita jadi kan berandai-andai kalau ngomongnya cuman Cut Nyadin pahlawan perempuan. Thank you infonya bapak. Gitu. Tapi iya sih. Maksud gue sebenarnya semua pelajaran akan seru kalau gurunya itu tahu cara menyampaikannya. Betul. Karena orang pintar minum tolak angin. itu antangin, balikin, itu antangin. Nggak, maksud gue orang pintar itu bisa mendeskripsikan atau bercerita hal susah semudah mungkin. Setuju. Kalau lu misalkan lu jago banget storytelling, Iya. tapi lu menggunakan bahasa-bahasa Inggris yang susah kita mengerti. Artinya tuh lu sebenarnya lu pintar, tapi lu nggak pintar ngomong ke orang. Iya. Ngerti kan orang-orang yang itu tahu kan? Ada lagi ya Ada tuh. guru-gurunya. Ada banget lagi guru yang kayak gitu. Pak, itu apa artinya, Pak? Jadi kita nanya itu kan. Jadi kita fokusnya tentang bertanya itu apa artinya, bukan tentang ceritanya. Betul. Coba Kak, lu coba storytelling tentang sejarah tapi harus seru. Gini. Nggak tentang sejarah penting, sejarah apa ya? Contoh yang gampang. Indonesia deh. Ya. Oke. Jadi Indonesia itu merdeka tahun 17 Agustus tahun 45. Ya. Oh, intonasi, main Intona- intonasi. intonasinya Iya, betul. ngerti gua. Ya. Presiden pertama kita siapa, Marlo? Iya, Soekarno, Pak. Betul sekali, dan wakil presidennya siapa? Bung Hatta, Pak. Bung Hatta, betul nih, 50.000 buat kamu gitu. Lu kalau ngajarin gitu lu miskin. Lu kalau tiap anak jawab lu ngasih 50.000 donatur. Tapi boleh ngatur ya. Langsung velocity dulu. Velocity dulu. Tapi Oke, iya oke. sih. Karena membosankan karena mungkin gurunya ngomongnya pelan, intonasinya gitu-gitu aja. Tapi nggak bisa disalahin juga loh menurut gua. Kenapa? Karena dia capek juga mungkin. Karena nggak passion. Semua hal yang lu passion ngerjainnya lu nggak akan capek ya. Passion sih passion. Kalau anak-anaknya kayak lu, ogah gua juga mah. Sorry bu. Enggak, gue satu TikTok ada nonton demi apapun gue benci banget, pengen gue seruduk. Apa tuh? Dia itu gini, kalau kalau punya dosen mantan ketua BEM, terus dia ngomong gini, di kelas saya itu gampang dapat A tapi gampang juga dapat D, cuman ada 2 nilai. Ih, itu tuh milenial kalau dikasih kuasa dikit kayak tai. Nilai cuman ada A sampai D. Lah kalau orangnya biasa-biasa aja nggak boleh B sama C. Nggak boleh. Gue nggak boleh jadi mediocre di hidup ini. Nggak boleh. Tapi padahal pengennya yang tengah-tengah aja ya. Lah iya, kalau misalkan gue nggak gitu suka pelajarannya, gue cuma butuh lulus, ya gue maunya C aja nggak apa-apa. Nggak bisa. Nggak bisa. Di kelas saya cuma ada 2 nilai antara A sama D. Terus ada orang bilang, Bang ini balas dendam waktu abang kuliah ya? Di love komennya, haha iya. Yo, balas dan revenge. Itu tuh kontol kecil biasa kayak gitu.
Revenge porn. Loh, kan gini, maksud gue ya, intinya lu jadi dosen atau jadi guru adalah mengajarkan untuk yang era baru nih. Iya, Nggak ngelewatin apa hal buruk yang lu lewatin. betul. Lah balas dendam ini mah sama kayak tatar-tataran, Cok. Iya, trauma-trauma. Stopnya di mana? Nggak ada. Harusnya stopnya di kita. Itu. Putuskan tali. Persaudaraan. Bukan, jangan. Tali apa namanya? Silaturahmi. Tali yang berputar itu. Tali. Circle of life. Jangan itu mati. Domino efek. Iya, terserah lu ngomong apa. Tapi maksud gue nonton itu, gue langsung kayak, gue kalau punya dosen gini, it's either gue dapet D atau gue berantem. Selesai. Iya betul sih. Loh, gue di sini pengen belajar, bukan pengen dapat A. Gue nggak harus menjadi orang yang paling cemerlang di kelas lu. Yang kayak, Pak saya tahu Pak. Iya, kayak menurut lu kita bakal gitu ketika lu ngomong Caper. di kelas saya cuma ada A sama D. Saya tahu jawabannya, Pak. Iya langsung harus Kamu A, Marlo. harus aktif gitu ya. Malas banget ah. Maksudnya kayak kecuali lu emang menyenangkan, balik lagi gue nggak tahu cara ngajarnya. Iya. Cuman dari video tersebut gue langsung kayak apa? Gila NPD total. Iya ya. Harus disanjung mulu ya. Di kelas saya gampang dapetin A tapi gampang juga dapetin D. No shit Sherlock. Lu kalau mau A ya lu belajar, kalau mau dapet D nggak usah, selesai. Iya. Itu balita juga tahu cok apa yang benar apa yang salah. Keren. Sorry banget gue tapi emosi banget ketika gue tahu oh cara berpendidikan di Indonesia tuh kayak gitu ya. Susah sih lo. Susah sih. Oh balik lagi ini ada satu hal yang gue pengen bahas kan gue jadi gue punya pacar gue itu Siap banget. LPDP. LPDP apa? Dia itu dapat beasiswa buat sekolah di luar Oke. dari pemerintah. Oke. Terus gue tanya apa sih bedanya emang lu kuliah di luar sama kuliah di sini? Dia bilang kalau di sini tuh maksudnya di sana. Di luar. Di luar kalau kuliah di luar negeri semua hal tentang akademis itu dipermudah. Di sini Dipersulit. contohnya apa? Nilai gue kurang dikit nih. Gue minta tambahan ini Tambah nilai. tambah nilai dari gue ngerjain sebuah tes. Oh. Ngerti gak sih? Kayak ada apa- side apa quest-nya namanya? ya. Tugas tambahan. Iya. Dosennya dengan senang hati ngasih tugas tambahan buat dapetin nilai itu. Kalau di sini ya nggak bisa. Emang nilai lu pernah- segitu? Iya emang pernah. Palingan inisiatif dari gurunya. Saya kasih tugas tambahan buat nambahin nilai kalian. Iya. Kalau nggak Seberapa sering sih lu dapet guru yang kayak gitu? nggak sering. Kecuali nilai satu kelas tuh jelek semua, kita remet ulang ya. Gitu. Nah tapi maksud gue ya waktu zaman gue sekolah dari SD sampai kuliah, gue tuh ngerasa guru gue itu bukan mau membantu tapi mau bikin kita itu gagal. Jadi cara nge-push kita buat ngelakuin lebih itu salah menurut gue. Iya iya. Makanya kenapa gue waktu kuliah gue memutuskan kayak nggak penting ya ini tai. Gue mau kayak gimana pun gue harus extra effort untuk bisa memuaskan dia. Betul. Tapi ini nggak berguna buat gue, ngerti gak sih? Ngerti. Terus what's the point? Of school. Kalau itu dari gue waktu itu, makanya gue ngerasa academically nggak mutu. Gue nggak di hidup gue nanti gue nggak butuh ini nyet. Gue nggak butuh tahu kenapa air itu dibilangnya O2. Oh, air. dua. Iya Iya, kan. iya. CO2 coco. Itu Coco. karbon dioksida. Keren. Betul. Maksud gue kayak gitu loh, kayak menurut gue ya. Kecuali kerjanya di seputaran itu. Iya, make sense. Kalau gue mau jadi ahli kimia gitu, Iya. ya udah make sense. Makanya ada yang namanya penjurusan waktu itu. Cuman banyak banget yang gue rasain ya. Ya. Guru itu pengen kita fail sih. Lu masa nggak pernah ngerasain sih kayak guru galak yang nyebelin yang apa aja yang kita lakuin itu salah? Iya sih. Tapi kalau gue tuh kadang-kadang selalu ngelihatnya juga kalau misalnya dia nggak suka sama anak muridnya, pasti nggak bakal dibantu apapun. Jujur, guru itu playing favors parah. Iya, kalau menurut gue. Harusnya kan berdasarkan nilai gitu-gitu, akademis kan soalnya. Dan mereka tuh sakit hati kalau kita nggak tertarik dengan pelajarannya. Iya. Dulu gue punya argumen baik, Apa tuh? yang agak buruk. Hah? Tapi ini argumen yang gue berikan ke orang tua gue. Oke. Gimana caranya seorang murid harus hebat dalam semua, Pelajaran. sementara guru cuma spesifik satu. Kalau emang lu mau gitu, satu guru ajarinnya semua pelajaran. Iya. Baru kita ngikutin. Iya. Loh saya aja bisa, kenapa kamu nggak valid? Iya, tapi ini kan satu guru hafal karena itu anaknya. Iya itu kan ranahnya ya, kita juga harusnya. Karena, gue kayaknya suka matematika deh. Gue Iya. jadi Jerome Pauline kali ya. Ah. Ikutin. Iya, gue suka sejarah. Kelas lu sejarah Iya, mulu. mendingan kayak gitulah. Iya, gue setuju. Itu ketika masuk di kuliah sebenarnya. Iya. Tapi kan harusnya dari SD, SMP, SMA udah ada lah yang kayak gitu. Lu tau lah minat dan bakat. Iya, SMA sih menurut gue. Makanya lu harus
Itu yang gue bilang, sebenarnya being mediocre tuh bukan hal buruk, Nyet. Iya karena lu sebenarnya bagus di semuanya sama rata. Nah itu, kita dibilang kita pengennya membuat anak-anak untuk menjadi lebih hebat dan bersinar. Lu latih kita jadi mediocre dari awal, lu bisa semuanya dikit-dikit. Gila, gue sih bagus banget, argumen gue bagus banget. Buat gue sendiri, Buat tapi lu sendiri. kalau gue di depanin nama Nadiem Makarim gitu, gue Pak, Pak, Ciut juga tetap. WhatsApp, gue gak tahu sih, itu masih gak sih, masih dia gak sih? Menteri Pendidikan. Siapa? Ada yang baru. Ya Pak Baru lah itu. Iya Pak baru lah Iya. anggapnya. Terus gue kayak ciut sih. Tapi ternyata buat apa ya kita sekolah SD, SMP, SMA, kuliah, ujung-ujungnya kerjanya juga beda ya. Kalau dulu kan banyak yang sama ya. Dia sekolah kedokteran, Jadi dokter. jadi dokter. Tapi karena sekarang lapangan pekerjaannya mungkin udah berubah, dunia juga udah berubah. Kayaknya lu kuliah abis itu mau ambil pekerjaan apapun nggak apa-apa dah. Kayaknya bisa-bisa aja sih. Karena kan ujung-ujungnya at least lu belajar, mau belajar. Iya bener. Dan menurut gue ya sekarang tuh pelajaran nggak tergantung si ijazah tapi tergantung skill set. Iya. Jadi makanya menurut gue lebih baik lu kayak coba-coba magang gitu-gitu. Malah supaya jam terbang lu lebih cepat daripada teman-teman lu. Dan sekarang semua pelajaran sebenarnya udah gratis sih. Lu tinggal nyari di Google aja di YouTube. Iya. How to change tire. Bisa lu ganti ban. Diajarin di sekolah. Nggak pernah bos. Tapi satu hal yang gue dapat dari sekolah adalah kedisiplinan. Apa? Kedisiplinan. Kedisiplinan. Gue jadi ngerti intinya kita harus pakai sepatu warna hitam tuh kenapa. Bangun pagi. Bangun pagi tuh gimana? Karena satu, seragam. Menyeragamkan kita udah dilatih jadi PNS dari kecil. Terus kayak kedisiplinan, kayak kenapa lu nggak boleh ini nggak boleh itu, harus ngikutin timetable. Iya, ngerti sih. Oke, tapi balik lagi Kak, apa yang nggak diajarin di sekolah tapi ternyata lu butuhkan di dunia? Beli emas Iya. untuk masa depan. Tapi kan itu bukan hal wajib, itu kan investasi, lu boleh milih. Iya sih. Bisa emas. Tapi bisa maksudnya nggak diajarin reksadana. investasi, cuma diajarin matematikanya doang. Iya, gue sih diajarin sih. Oh iya, investasi diajarin. Iya, ekonomi kan gue. Gue juga ada sih. Buku besar, buku kecil doang kalau gue mah. Cara Gitu, ngitung iya doang. pembukuan ya. Iya. Iya lagi. Maksudnya nggak diajarin kayak nih kalau kalian mau investasi tuh. Ada beberapa pilihan. Iya, Diajarinnya iya. kayak gitu. Lebih baik kayak pendidikannya diajarin untuk kehidupan sehari-hari. Iya. Enggak sih, satu yang paling krusial buat gue ya, pajak. Gak ada yang pernah ngajarin gue pajak. Iya. Perpajakan ada gak sih kelas tuh perpajakan? Gak ada ya? Nggak ada. Mungkin pas kuliah kali ya. Mungkin kalau lu ngambilnya fokus lah, kalau gue Iya. kuliahnya teater. Iya. Makan tuh. Makan. Apa waktu disuruh bayar pajak gue nyanyi? Terus kayak, kamu diskon 10%. Iya, diskon 10%. Oh nice. Tapi saya gak ngerti tetap. Iya sih. Iya pajak ada kalau lu ambil Di ekonomi. itu in generalnya. Maksudnya kayak nih kalau bayar pajak tuh dari penghasilan tuh segini. Nah, itu. Dipotong segini, terus cara ininya ada website, ada dateng. Itu kan gitu kita gak tahu. Itu nggak diajarin. PPN itu apa? Kenapa 11%? Kenapa 10%? Kenapa ada Iya. undang-undang ini? PBB juga pajak bumi dan bangunan. Kalau kira PBB yang kayak Kagak. free country. Kalau mau beli rumah, kenapa ada potongan PBB-nya? Apakah kalau beli rumah namanya KPR. Itu KPR kredit. mana tahu gua anjing apaan cok? Kredit apaan cok? Iya, kredit ke banknya gimana kayak kita apply-nya. Atau gini deh, lapor pajak tuh gimana? Ah, Gue sampai sekarang nggak tahu. gue taunya lapor Pak. Ah iya benar. Surya Insomnia main Last War. Last Walk. Cuma ada satu lagi yang menurut gue nggak ngerti. Misalnya kita masih SMA atau masih kuliah, cara beli mobil sama motor. Iya. Itu Enggak deh, gue waktu dulu ya, waktu SMA deh. Gue gak tau cara bikin KTP itu ke siapa. iya bikin KTP. KTP itu berarti ke kelurahan. Kalau SIM itu ke Ke Polsek iya sih. bukan. Oh, Samsat. Samsat iya. Polsek mah bui lu. Polsek juga Bisa bisa. Polsek juga bisa. Cuma bisa. Polsek apa sih yang nggak bisa? Gue tanya. Polisi tuh apa yang nggak bisa? Bisa semua. Semua. Bisa semua. Kucing lu nyangkut. Telepon damkar. Ngapain telepon polsek? Iya. Iya kan.
Cuma itu sih maksudnya basic skill untuk Iya, semua hidup, basic skill untuk hidup. hidup dewasa itu menurut gue masih clueless. Ujung-ujungnya nanya keluarga, nanya orang yang lebih dewasa, Iya. nanya temen. Nah, temen. Dan tadi kenapa kita bahas soal LGBT itu karena kita nggak pernah diajarin sex education. Betul. Di Indonesia tuh tabu loh. Aneh banget ngajarin kok jadi tabu sih. Padahal di biologi ada anatomi tubuh. Iya. Tapi nggak ada videonya. Bodoh banget nih orang. Video kayak menjelaskan anatomi tubuh gitu loh. Maksud lu reproduksi? Hah? Reproduksi. Anatomi- Video reproduksi banyak di Twitter. Enggak, nah maksud gue yang kayak gitu-gitu. Nih, kolot sih menurut kolot apa? Konservatif. Batu. Kita bilang kayak kita nggak mau belajar sex education nanti malah ke hal yang nggak baik. Bos 80%, gue bikin data sendiri barusan. Iya. 80% orang itu di bawah umur 16 udah Karena kepo. karena kita nggak tahu. Karena nggak tahu. Kenapa banyak orang hamil di bawah nikah? Oke. Di bawah umur. Di bawah umur. Dan sebelum nikah. Nah. Di bawah nikah. Di bawah nikah kayak nikah yuk. Nama sebelum umur. Iya kan? Kenapa? Ya karena gitu. Nggak ngerti. Nggak diajarin. Cuma kayak kamu jangan ya masukin pulpen kamu ketutupnya. Iya, dulu di biologi juga apa? Kita bilang jakun itu apa? Apel nyangkut. Iya. Iya. Apel nyangkut. Susah sih. Susah, Kak. Menurut gua. Terus kayak kenapa lu ngomong penis dan vagina itu kayak Iya dulu ya. penis. Bilangnya Johnny, Iya. Mr. P. Mr. P. Mr. P kacang, Cok, asal lu tahu. Kacang enak banget. Sumpah. Yang warna biru enak banget. Iya. Masa dibilang Mr. P? Mr. P. Langsung aja. Apa tuh dua poin. bawahnya kacang? Gimana sih? Rambutan. Rambutan. Paling tidak bilang skrotum. Iya. Ya kan? Susah sih kalau di sini tuh apa-apa kayak gitu. Gue pernah sex education. Iya maksud gue di umur segitu kita geli sih dengarnya. Iya. Tapi gue jadi tahu, Cok. Gue baru tahu SMA kondom itu buat apa? Lu kira dulunya permen kan? Enggak gitu. Gue tiup gini. Iya. Balon panjang. Waktu udah gede gue yang ditiup. balon. Lu serem. Gue sih. serem. Iya, Makanya iya. harusnya udah ajarin duluan. Kan gue Diajarin. nggak jadi creepy harusnya. Betul. Kayak gitu sex education sih menurut gue penting. Gue waktu di BINUS dapat kok sex education sekali. Sumpah. Jadi ada Tapi biasanya orang luar yang datang. orang luar yang datang. Iya. Kayak ya sama kayak sekarang orang luar juga yang datang. Kalau itu pijat. Lu serem. Kita yang datang ke orang luar. Aish. Tapi iya maksud gue diajarin sex education akhirnya. Dan maksud gue dan ini kenapa sangat tabu sampai kayak aneh. Ketika kita contohnya ya di Watson gitu. Apa? Watsons. Iya itu. Iya. Di Guardian Guardian. beli kondom. Iya. Disinisin banget liatnya sama ibu-ibu sebelah. Iya padahal ya udah sih Justru bagus gak sih gue beli kondom biar gak hamil luar nikah? preventing. Walaupun gue jarang buat pakai, tapi maksud gue beli kondom kok. Gue beli kok. Cuma aku ada kondom nih. Iya, aku udah beli kondom. Lihat, hilang. Maksud gue itu kan preventif kan. Cara preventif. Magic. Iya kan, tisu, magic buat Iya, apa? buat- Iya. Kenapa bisa nggak diajarin? Iya. Viagra obat apa? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Tapi punya mulu ya. Iya, dijual di samping pil biru. Pil biru. Lah, Matrix. Iya Neo. Biru apa merah? Dipilih biru ngacung saya. Gitu, kelar. Bukan itu, ke itu ya. Karena lack of sex education itu. Bukan ke dunia Matrix. Lu nonton ulang Matrix, kan dia pakai celana tuh. Lu lihat ada yang nonjol-nonjol karena dia pilih-pilih biru. Tuh, pilih-pilih biru. Kalau kan. merah apa? Ini ya, paracetamol ya. Iya, kalau lagi demam. Bodrek. Aneh. Tapi ya sih banyak hal yang nggak diajarin di sekolah atau kuliah. Ujung-ujungnya kita tuh mau nggak mau belajar lagi. Makanya ada istilah you learn something new every day. Ih, sama nothing new under the same sun. Apa tuh? Nggak ada hal baru di dunia ini. Iya. Thank you. Tapi iya sih bener sih. Iya. Padahal krusialnya after itunya ya. Iya. Tapi menurut gue ya, sekolah itu kayaknya tempat penitipan anak sih. Iya ya. Low key. Daycare untuk dewasa ya. Iya, sampai 21. Karena kan frontal lobe otak kita belum terbentuk kan sampai umur 25. Banget frontal lobe mulu. Tapi setuju sih. Coba kira-kira kalau lu bikin sekolah, Kak. Sekolah Pelajar- gratis. Ya, amin. Amin. Pelajarannya apa aja?
ini penjurusan udah pasti ya. Pertama itu yang tadi cara reparasi. Misalnya lu punya mobil. Kayak teknik gitu. Iya kayak teknik. Anak mesin. Iya. Cara isi listrik gimana? Belinya di mana? Gue sih kalau punya itu gue juga bikin apa namanya? Apa kalau Hotdog. nggak matematika, kimia, fisika itu namanya mata pelajaran. Mata pelajaran. Gue nama mata pelajaran gue adalah life. Anjing. Ada apa aja tuh Kak? Kehidupan. Iya ada apa aja Pak? Apa aja yang menyangkut kehidupan yang nggak diajarkan dalam segi mata pelajaran lainnya. Iya ya. Matematika misalkan itu kan belajar hitung-hitungan, tapi kalau di life matematika itu ada duitnya. Oh. Berdasarkan perduitan. Mau masuk nggak lu ke kelas gue? Mau kan? Enggak Sex education ada, jadi per Saya semester. Tahu kan? Saya mau masuk. Iya, jadi terus nanti ganti lagi cara lapor pajak, cara Iya sama. bikin SIM SNK itu ada apa aja. Iya. Kalau ketilang kita harus gimana? Kalau itu mah udah pada Udah pada tahu semua. juga sih, iya lagi. Kalau ketilang mah udah pada tahu Iya semua. lagi. Kayak, aduh cuma ada segini Pak. Ini KTP saya. Kok merah? Enggak, nah tapi nih kayak pelajaran yang kayak gitu tuh, gue dapetnya dari TikTok. Iya betul. Gue sampai sekarang nggak tahu kalau kita ditilang kenapa minta Kertas yang warna biru apa merah? biru kayaknya merah deh. Gocap apa cepek? Enggak, maksudnya ada 2 slip kan? Iya. Itu yang mana yang biasanya buat di sidang? Setahu gue yang merah deh. Biru ya? Kalau merah tuh apa? Kalau merah tuh pokoknya ada yang lu bisa datang sendiri ke kejaksaannya, lu bayar sendiri, cuma ngantrinya lama. Sistemnya juga menurut gua harus dibenahi deh. Gua sama Karama itu SIM nembak dulu ya. Iya. Kita pernah daftar di SIM. Daftar dari jam 6 sampai jam setengah 4 belum dipanggil-panggil. Gila ada menurut gua. Terus ini yang parah ya dalam sistem kita ya. Ada satu bapak-bapak, dia itu nggak mau bayar banget. Bisa nyetir, tapi nggak mau nyetir, bayar banget. ya. Dia sampai bawa catatan dia udah ngelakuin itu Dia udah tes 6 kali nyetir. gitu. 6 kali. Jadi dia bawa si Bukti. apa kan namanya? Tuh Pokoknya bukti bukan dia. tugasnya apa namanya? Kan kita harus ngisi tuh. Iya, formnya. Bukan yang ngerjain soal. Oh iya, tes tertulis. Tes tertulis. Dia bawa 6 tes tertulis berbeda. Karena dia udah 6 kali Gagal. Terus berarti kan logikanya ya mendingan bayar orang dong. Tentunya ini nggak bisa nyetir sih. Bisa bego. Siapa tahu dia Bisa jadi ya. iya, dia nggak pernah nyetir seumur hidupnya. Iya, orang dibilang silang gitu. Dia buletin Iya, semua. ternyata salahnya dari lu itu doang. Nggak baca peraturan. Nggak baca. Tapi maksudnya menurut gue sistem di Indonesia harus dibenahi sih. Bisa lah. Harusnya bisa sih. Kalau menurut gue juga iya sih. Soal pelajaran nggak usah lu duitin nggak sih, Pak? Banyak banget itu apa namanya guru honorer. Itu kasihan. Lu jadi di TikTok gue baru nonton. Ada gue honorer jalan 18 km tiap hari untuk dedikasinya ngajarin anak. Passion nggak sih itu? Cuma malah dibayarnya ya elah lo sebulan 300.000. Jahat banget demi Indonesia nih kalau nggak ada korupsi semuanya makmur. Sumpah iya. Dan harusnya menurut gue ya, guru itu gajinya gede banget sih. Gede banget Harusnya. sumpah. Tergantung sih lo. Ada guru yang nggak passion juga lo. Nggak apa-apa, tapi maksud gue dengan lu menjadi guru bisa menjanjikan aja udah. Iya ya. Kayak yaudah lu kalau nggak mau kerja, lu mau uang gampang jadi guru, jadi lu harus pintar. Iya mau nggak mau kan harus Itu pintar kan satu bidang ya. Iya, dalam kata lain artinya nge-push orang-orang buat jadi pintar. Betul. Lah kalau misalkan nih gue sekolah, gue tahu gaji guru berapa, Iya. ya nggak mau jadi guru lah gue. Iya betul sih. Ngapain tuh? Misalnya nih kali nih gaji guru itu minimal 10 juta. Heeh. Sementara jadi YouTuber 30 juta. YouTuber gue. Tolong nih orang nih anjing. Enggak ya? Maksud gua kan sekarang gaji gua kan nggak nentu. Iya, benar. Ada yang 3 juta, ada yang 5 juta. Tolong. Sorry, perbandingannya guru yang gajinya 10 juta sama guru honorer gitu. Gue ngerti. Kalau jadi sama YouTuber ya nggak bisa. Gua nggak ngomong YouTuber, lu yang ngomong anjing. Emang gue gak mau jadi guru aja sih. Gua dulu cita-cita gue ya, mau jadi guru anak TK. Enak gak sih? Adik-adik ayo bobo siang yuk. Bangun-bangun kayak ada yang ayo kita buka yuk makanannya. Bapak cuma bawa nasi. Tadi minta lauk anjing. Franco, nugget.
Isabel apa? Mie ya? Nggak apa-apa, Bapak coba dulu ya. Kamu kangkung sama telur boleh nih, boleh. Boleh. Yuk makan yuk makan. Terus lu ngeluh soal guru kayak tai. Lu yang tai sih. Ya kalau misalnya nih kayak Gilbert, aduh kamu makannya banyak banget, setengah buat Bapak lah ya. Kamu udah gendut gitu ya. Iya. Tapi gue pengen menjadi guru lagi waktu itu. Ada juga lagi fase-fase gue pengen jadi dosen. Iya, gue TK sih selalu. Enggak, gue jadi dosen. Ini supaya orang-orang nih anak-anak 18 tahun yang sotoy kayak tai Iya. harus gue tempat. Iya, tempeleng. Karena pada umur 17 dan 18 gue lebih sotoy dari lu. Lagi tengil-tengilnya loh. Gue tuh ngerasa dunia tuh revolves around me. Dosen gue kayak tai. Semuanya kayak Lu yang kayak tai. Gue nih kalau lihat ya umur 17, gue ngatain sama dosen gue kayak tai. Gue yang kayak tai sih. sebenarnya kalau lu sekarang ya Kalau gue refleks sekarang, ya. iya kalau gue sekarang nih umur 28, gue ngelihat gue di umur 18, lu berantemnya sama gue. Iya sih. Iya gak sih? Tapi emang di situ tuh lagi masa pengen taunya, lagi tengil-tengilnya, Iya, lagi kayak hidup ini bebas banget, suka-suka gua. Karena baru lepas dari SMA yang biasa lu dari pagi. Iya, ketika lu punya KTP sama SIM, lu juga kayak anjing gua udah dewasa. Dikasih kebebasan memilih jam. Buset, gue orang gede aja. Terus tiba-tiba boleh ngekos. I'm the king of the world. Iya sih. Seks bebas. Iya sih itu. Awalnya itu ya. Pasti. Ujungnya kayak anjing gua harus bayar ini, bayar itu, bayar ini, makan sendiri ini itu. Iya. Benar. Langsung sedih lagi. Sedih lagi. Nggak worth it menurut gue. Iya. Bayar-bayar sama seks bebas nggak worth it lagi. Nggak worth it. Nggak Pendidikan nomor 1. Nggak apa-apa. Gue di rumah coli nggak apa-apa. Selama gue nggak harus bayar listrik dan wifi dan makan sih. Tapi ya sih, kalau kalian ya masih tinggal sama orang tua, kalian ngerasa kayak uang sangu apa sih Indonya? Uang jajan itu lu ngerasa kayak kurang nih. Padahal kalau lu tinggal sendiri, lu nggak ada apapun, nggak bisa nabung. Sumpah, bayar listrik, Sumpah. bayar laundry, Lu harus bahagia dapat uang jajan sih. bahagia banget. Lu bilang itu nggak cukup. Lu coba hidup sendiri. Coba dulu. keluar deh. Lu jadi gembel. Gembel. Hah? Dan ketika lu dapat uang jajan lu itu, lu orang paling kaya. Orang yang paling pernah ada. kaya. Udah dapat uang jajan, tinggal di rumah orang tua. Buset, kurang apa sih? Jadi setiap hari jalan yuk, kuy nongkrong, kuy. Yalah kopi doang, kuy. Pulang, Bu, nggak ada bensin. Kasih duit. Isi. Pernah nipu kan pasti kan? Peran nipu kan? Uang buku 200.000 berapa? 1 juta. Karena masih nggak tahu diri, nipunya 1 juta. Buat buku 1 juta. Kalau gua kan beli seragam ya. Gua buat beli seragam. Semua orang pernah nipu pasti sama orang tua. Iya, dan itu ya, pada zaman itu, kita pikir kita tuh get away with it. Iya ya. Sebenarnya gue yakin orang tua kita tahu. Iya, gue juga iya lagi. Sama kayak ketika kita waktu SMA, SMP, kita nyontek. Kita ngerasa kita paling hebat. Guru udah tahu nyet. Iya ya. Guru tuh kayak kita nih umur segini, suruh masuk kelas, lihat yang mana nyontek, kelihatan cok. Iya sih. Dari gerak-gerik muka. Tapi kayaknya gurunya kayak ya udahlah gitu. Ya udahlah, iya benar. Kayak ya udahlah, anak tai. Tapi kalau gue dulu ada guru gue yang sebenarnya memperbolehkan kita untuk nyontek, Iya. tapi nggak boleh berisik. Biasanya guru penjas. Iya. Guru penjas atau guru bahasa Inggris. Tapi kenapa guru penjas cabul? Iya ya. Kenapa? Itu hampir semua yo. Iya sih. Soalnya mungkin karena baju-baju itunya kan bukan baju seragam. Udah kalau cewek-cewek biasanya tuh di sekolah gua OL diketatin bajunya. Dijahit ulang, diketatin. Tapi menurut gua kecabulannya itu nggak terbentuk ketika dia jadi guru. Sebelumnya udah cabul, yakin gua. Bisa jadi guru geografi gua ya. Payetno. Tai banget lu. Payetno. Ngaco lu. Buset, sumpah. Buset. Jadi gini, ini kan meja ya. Kalau ceweknya di gini. Pak, dekat banget, Pak. Kalau yang cowoknya nanya, "Pak, saya mau nanya." Belajar sendiri. Sumpah, tapi itu pilih kasih sih. Sumpah itu ngaco mulu. Pilih kasih sih. Gila dah. Pelajaran olahraga menurut lu Monica bisa Tiger Sprong? Hah? Nilainya A monyet. Iya sih Tiger Sprong. Anjing, menurut lu ini lu lihat Monica lenje, lemes anjing. Gua Tiger Sprong bisa 6 kali. Rawr. Tapi gue juga suka banget Tiger Sprong. B+. Gue kayak anjing
gue Parker nih. Mau nikah nih, yang lenje ini. Yang aduh Pak nggak bisa. Dapat A, cuman kartu Emang guru gue sange aja. Tapi iya sih. Apalagi gini, pemanasannya cewek lari, cowok bebas. Iya, cewek lari, cowok bebas. Supaya Sumpah selalu. Cewek, ayo main bola, cowok bebas. Ketika lu ngomong itu, gue baru ngeh. Jadi kan cowok-cowok, kalau olahraga tuh seneng banget kan. Seneng. Kita langsung ngeluarin bola, langsung main. main. Ya udah nggak apa-apa, cowok-cowok main futsal aja nggak apa-apa. Cewek-cewek lari dulu 5 putaran. Lu. Biasanya abis cewek lari, basket. Supaya dung. Tapi sumpah, gue tuh lebih sering cewek basket. Cowok ada yang lompat tinggi, lompat jauh. Ada yang basket, ada yang bola, ada yang tiger sprong. Cewek sebulan basket 3 kali. Buset, hobi banget Sumpah basket. anjing. Gila dah. Aduh. Tapi gue pengen jadi penjas juga. Coba kita Apa? ini yuk, kita stereotyping guru yuk. Boleh. Guru olahraga kan cabul. Apalagi nih? Guru sejarah bikin ngantuk kalau menurut gue. Guru sosiologi. Sejarah. Oh, sejarah. History. Ngantuk, iya. Yang ngantuk Guru banget. matematika pemarah, Iya. nyebelin, Bener. selalu. Bener. Kalau gua dulu guru kimia itu sarkas. Ayo yang bodoh-bodoh belajar. Tai banget. Sumpah. Ayo yang belakang, tapi dia taekwondo sabuk hitam. Jadi nggak ada yang bisa lawan. Sumpah nggak ada yang berani. Ayo yang gua di belakang maju gitu. Sumpah demi Allah. Tapi kita kayak maju karena ya emang gua takut anjing. Sumpah dikasih lihat ini foto bapak nih waktu dapat gelar sabuk hitam. Takut anjing. Padahal tua. Guru agama apa? Guru agama apa yuk? Kalau guru agama stereotipnya apa? Enggak sih. Gue gak pernah dapet guru agama baik. Guru agama gua Ambon. Oke, Pat ya. Judol. Dikeluarin. Guru agama gue menyebalkan. Dan semua aspek kehidupan disambungin sama ayat. Tapi iya sih. Semuanya Iya sih. kayak Emang job desk-nya? tapi nggak bisa. Gak nyambung. Nggak nyambung. Gak semuanya Pak bisa diayatin. Iya. Sebenarnya bisa sih. Kan itu kehidupan aja. Iya ya. Korelasinya sama ya. Iya. Tapi iya sih. Apa-apa ayat apa. Iya agama sih. Cuma kayak bosen juga sih agama. Iya sih. Dan balik lagi. Storytellingnya gak menyenangkan. Iya sih. Gue ketika tahu nih waktu ini agama Kristen kan gue. Iya. Jadi gue ketika tahu cerita-cerita tentang Alkitab banyak banget yang seru. Iya ya. Tai dibawainnya nggak pernah seru. Menurut gue ketika Yudas Iskariot mengkhianati Yesus, itu main karakter MC-nya yang overpower ini ada satu yang teman dekatnya Buh. Harusnya diomonginnya kayak gitu ya. Itu plot twist parah sih. Gue ya dideskripsiin Tuhan itu nggak overpowered. Harusnya OP banget, harusnya dia kayak selalu sendiri gitu loh, heboh. Main karakternya tuh gak heboh, Cok. Kalem, cool, air jadi wine. Iya. Kalau cerita enggak, Kak cerita 5 roti dan 2 ikan. Itu pecah banget sih. Harusnya. Itu gila. Kalau dijadiin Marvel Avenger, Gila itu sih. seru banget. Lazarus. Orang Orang mati dihidupin lagi. Nggak make sense menurut gue, tapi kalau ceritanya bagus. Buset. Soalnya ini agama Kristen Sorry dulu ya. agama Kristen, tapi lu ngerti kan maksudnya? Ngerti. Yang dimakan paus siapa? Gua nggak tahu. Tapi gua tahu Pinocchio. Bener, Pinocchio dimakan paus juga. Enggak deh, gini deh. Cerita paling basic yang menurut gue ini keren banget kalau lu bayangin. Dan kalau storytellingnya bagus. Musa belah laut. Anjing, itu seru banget sebenarnya. Bos, dang, sor. Buset. Harusnya ya kalau dibikin film sekarang tuh bagus banget, ada hiu lompat gitu-gitu. Sumpah itu keren banget. Maksud gue itu kan keren banget ya. Karena Keren. diceritakannya kayak hal normal. Iya, jadi Nabi Musa membelah laut. Lalu setelah dia membelah laut, berjalanlah dia bersama orang-orang lainnya. Terus kan kita pada otak zaman itu. Gimana Nabi belah laut? Iya kan? Ngaco nih. Iya. Iya gak sih? Karena nggak dijelasin. Iya. Kalau lu ceritanya bagus dan itu dengan keajaiban. Maksudnya ini dari power dari Tuhan. Iya. Dia bisa membelah laut dengan tongkatnya. Dar. Pakai sound effect. Iya, visual. Adam dan Hawa. Itu sih. Itu selalu. Ini kayak di Disney yang makan buah apel keracunan.
Itu Sleeping Snow White. Beauty, Iya, Sleeping Beauty. Sleeping Beauty. Bagus di Disneyin. Iya kan? bener. Tuhan Yesus bangkit lagi. Itu seru banget tuh kayak damn, itu highlights-nya harusnya. Itu kayak Goyo Satoru waktu kita pikir udah bye-bye, belum bye-bye. Belum. Itu kayak ya kan lagi sedih. Ya Tuhan mati. Aku hidup lagi. Damn plot twist. Gue tapi paling suka ya. Apa? Cerita itu ketika nih sorry guys, ini kristenisasi sebentar. Iya, Cuma iya, ini iya. menurut gue ceritanya bagus banget. Ketika Tuhan Yesus mau disalib. Dia kan dicambuk, diapain kan. The Waktu Passion of disalib the dia Christ. cuma ngomong, Bapak maafkan mereka tidak tahu apa yang sedang mereka perbuat. Gue kayak, you're messing with the wrong guy bro. Itu kalimat yang langsung kayak quote of the month. Quote of the life itu. The quote of the life. Ampuni mereka. Yang tidak tahu perbuatan mereka. Gue tuh kayak, rasain lo. Iya. Rasain lo. Harusnya itu tuh kayak ada momen-momen jeda hening kayak mampus lu. Nah mungkin emang Tuhan mau ngajarin kita buat mampus lu ke orang lain kali ya. Iya kali ya. Tapi kalau jadi film saya sebenarnya ya. Kak, kita terlalu anime sih menurut kita, wibu aja sih. Wibu Alkitab aja. Sumpah wibu Alkitab, gila banget. Tapi Daud sama Goliat itu gila, itu seru banget. Lo ada gak yuk cerita Daud Goliat? yang lempar batu, terus yang lawan yang gede Gede banget. banget. Gila. Itu kayak Attack of Titan loh. Sumpah Sasageo, Sasageo, Daud, Goliat. Kebalik. Daud, Goliat. Anjing keren banget. Terus waktu mereka clash gini Kak, item deng to be continue. Anjing, episode 2 langsung play. The hype is real. The hype is real kata gue. Aduh, seru banget sumpah. Gila banget. Tapi kalau di Indonesia, kalau di agama-agama Islam ya, azab. Itu sampai ada bukunya kan dulu. Itu buku apa ya namanya ya? Apa yuk yang azab yang aneh-aneh? Yang tulisannya misteri, yang kayak darah. Iya, yang darah. gitu. Apa ya? Itu jujur seru sih bukunya. Gue baca sih. Gue dari situ jadi baik sama nyokap gue. Masa lagi bawa keranda ya. Itu ini SCTV. Ini Indosiar. Ada tong banyak. Terus ketukar sama tong. Enggak Kak, aduh gue udah satu. Apa? Dia lagi bawa keranda. Iya. Ada mobil ngebut. Panik. Panik. Ketabrak. Kerandanya. Mental. Pocongnya masuk ke gilingan semen. Jadi di videonya, nih sumpah lu cari. Di videonya, ini ada truk semen. Ada pocong muter-muter. Itu azab sama tukang semen. Azab kontraktor kayak gitu. Kalau lu nipu-nipu bikin rumah, harga berapa lu bilang berapa, Ada pocong dateng masuk gitu. semen lu, sumpah. Masuk semen sih menurut gue gila sih. Tapi yang paling tai ya. Sebenarnya harusnya kan itu bisa 10 detik ya. Tektokan muka ke muka Sumpah, itu- ke muka. 16 jam anjing. Nah itu Hidayah. Itu seru banget. Hidayah. Seru banget. Hidayah. Tapi Indo hebat sih. Oke, balik lagi kalau soal Indonesia ya, gue paling suka sebenarnya. Apa tuh? Gue itu fanboy cerita rakyat. Cerita rakyat kayak Menurut gue, gitu. menurut gue cerita rakyat gila banget. Itu serunya bukan main. Dulu tuh ada kayak kartunnya gitu loh yang kecil, tau gak sih? Lu bisa beli kayak Misteri Keong Mas, ada kayak komik, buku, iya komik kecil. komik bergambar gitu, iya. Iya, gue ingat. Iya, gue ingat. Itu tuh dulu, tapi sekarang tuh mungkin sering berkembangnya zaman dan Kayaknya teknologi. Gen Z gak ada yang tahu tentang cerita rakyat ya? Kayaknya nggak tahu deh. Lu gak tahu kan, Bev? Di sekarang upacara aja kayaknya jarang dah. Paling yang hits ya? Udah Malin Kundang. Paling Kundang, Keong Mas nggak ada. Kancil apa ya kancil? Si siapa yang nendang perahu? Tangkuban Perahu. Siapa namanya? Roro Jonggrang. Sangkuriang. Sangkuriang, Roro Jonggrang. Itu seru tuh padahal. Seru Itu banget. jadi anime loh. Ih gila sih. Itu seru banget Itu sumpah. kalau jadi anime, sumpah. Itu kalau nggak usah animasi. Real life action. Real life action. Gila, 1 hari coy. Nah, kan ada, lu tahu gak sih ada orang Indonesia, dia develop sebuah game, Si Buta dari Gua Hantu. Bagus banget, Kak. Masa? Lu harus lihat. Nanti gue lihat nanti. Itu kayak ini apa? Kong. Apa sih King Kong? Apa sih? Hah? Yang King Kong. Badannya besar. Hah? Kong. Apa aja? Gamenya aja. Oh, Son Goku. Apa sih?
Wutong. Kayak Wukong nggak. Sumpah. Tapi si buta dari gua hantu menurut gua gila. Oke. Nah ini loh, maksud gua anak-anak muda ini yang sebenarnya bisa menyampaikan maksud mereka. Iya. Tapi kayak, nih oke, misalnya cerita mistis. Lu tau nggak game Indonesia yang paling hits? Ini yang dimainin Yang banyak foto, bule. apa namanya? Yang di anak SMA, Kayak Fatal Frame gitu. kayak Fatal Frame. Tapi ada pocong, ada Ada gitu lah. Genderuwo, jelangkung. Terus ada lagi anak bikin tentang street fighting, tentang kayak Gua tahu. anak SMA. Iya. Itu menurut gue gila banget kok ada orang Indonesia yang hebat banget ya. Sekarang tuh game-game Indo dikenal. Banyak banget game-game Indo yang dikenal dimainin oleh orang bule. Cuma di Indo kurang di highlights gitu. Makan tuh Mobile Legends lu Iya makanya kenapa ya? Kurang dipandang gitu. Makanya banyak orang yang bikinnya ya udah gua promosiin di luar negeri deh dan sukses. Dan sukses. Jadi waktu itu ya ada ini dari acara bokap gue dari Ki Candy. Lu tau gak sih ada orang buta dari Indonesia main suling. Main suling. Suling, Iya suling. bukan shuling. Main suling. Dia bisa bikin lagu pakai suling ya. Dibeli bang sama Nintendo menurut lu? Karena Indonesia tuh aduh kurang apresiasi banyak hal sih. Ya kita kan apresiasinya yang punya pangkat. Iyo, yang nggak ada pengalaman yang penting dipangkatin. Hai, jangan dong, jangan situ dong. Oh sorry. Katanya mau bela negara, ya jangan jadi polisi lah. Gimana sih? Katanya mau bela. Susah. Susah. Iya kayak gitu. Oke, banyak banget ternyata ya kalau kita ngomongin kehidupan asli dan sekolah. Beda banget sih sebenarnya. Ya. Andai saja. Budgeting juga nggak diajarin. Cuma dikasih tahu buku besar, buku kecil. Ini, tapi ada satu menurut gue yang paling, apalagi di zaman sekarang, paling penting. Apa? Emotional intelligence. Apa tuh bang? Kematangan emosi. Menurut gue itu harus diajarin gimana lu cara handle rejection. Ah iya. Gimana lu bersikap terhadap orang yang lebih tua. Ah, Etika sebenarnya, etika dan sekarang udah nggak ada tata krama loh. nggak, mana ngerti. Cuma nanya sekarang follow lu berapa? Iya, conflict resolution. Ketika ada satu masalah, gimana cara menyelesaikannya? Kita nggak dilatih buat argumen dari kecil. Kayak misalkan nih kalau di FH tuh Fakultas Hukum ada namanya mock up buat persidangan. Oke. Itu mereka benar latihan argumen kak. Maksudnya itu kita kan harusnya dilatih buat critical thinking juga, nggak harus jadi lawyer. Iya sih. Harusnya kalau beda pendapat juga ya udah coba dulu dengerin, terus telaah baru terima. Iya kan seru. Decision making and problem solving nggak diajarin. Nggak diajarin. Ini lagi decision making menurut gue penting banget. Nah, yang kayaknya butuh banget diajarin ya. Susah tapi butuh common sense. Common sense betul. Common sense tuh menurut gue Kurang kritikal ya. ada orang yang terlatih nggak punya common sense tuh menurut gue shocking sih. Soda. Taps. It's shocking soda. Tapi ya common sense sebenarnya kan naluri aja, nalar gitu ya. Iya kan itu lu harusnya nggak diajarin, cuma butuh diasah. Lu udah punya dari lu lahir. Iya karena nggak diasah Karena lu jadinya jarang lama-lama pake. hilang. Banyak hal lah. Common sense iya. Nih kayak common sense sesimpel gini ya teman-teman. Apa tuh bos? Ketika ada lu lagi nyetir motor atau mobil, berkendara di publik. Ah, Ketika ada orang mau lewat, itu lu injek rem, bukan pencet klakson. Simple, tapi nggak semua orang bisa. iya. Terus kayak, ada sign, nggak usah sayang takut mati. Apa lampunya? Lampunya Takut koslet. mati, nggak usah desain deh. Gue mau belok kiri, semoga aja orang belakang gue tahu. Common sense yang nggak dipakai. Common sense, betul. Budaya ngantri, apa itu budaya ngantri? Itu punya Malaysia. Punya Malaysia itu. Tapi gila sih, apalagi emak-emak sekarang metal sih. Metal sih mama sekarang. Gue sama Bev pernah, kita lagi moto Evolix. Terus? Dari keluar komplek Kompleks. sampai kayak di Lampu merah. Bunga lebih. Apa namanya? Jembatan. Sebelum jembatan BP. Oh, Bintaro Plaza, oke. Bukan dong. Oh, BP, ya. Isi bensin. Tempat isi bensin. Astaga. Ada ibu-ibu jalan di kanan, ngesain kanan. Gue tunggu beloknya kapan. Enggak belok. Belok kiri. Hah? Belok kiri ke BP.
Ajaib sih. Gue di kanan nih, ibu di kanan, gue nggak mau klakson. Karena dia ngesain. Ya udah ngesain juga. Di pikiran gue Beverly, ini kapan sih muter baliknya? Kan di depan lu muter Oh balik iya, kan? U-turn. Ya. Diputar balik dia ke kiri. Anjir. Yesus, nyawa 9 kah? Kucing kah? Hebat sih tapi. Itu metal sih. Balik lagi nggak punya common sense. Dan kita sebagai rakyat Indonesia, Iya. kita memaklumi. Namanya juga ibu-ibu. Nggak boleh harusnya. Nggak boleh mau ibu-ibu bapak-bapak. Iya, itu bukan soal gender dan soal umur. Iya, common sense balik lagi. Soal lu sebagai manusia. Iya, setuju. Gini, common sense. Common sense lagi. Di publik tuh kalau lagi nongkrong, nggak boleh tahu teriak-teriak. Ah, Nggak tertulis, nggak ada yang nulis, nggak akan ada yang negur. Tapi lu nggak punya common sense. iya. Iya nggak sih? Ngantri di Indomaret. Mbak, saya duluan dong, cuma 1 item. Itu pengen banget gua. Ya, lu mau 1 item, 2 item, mau nongkrong doang. Ngantri. Sumpah iya sih, itu iya sih. Itu tuh menurut gue menyebalkan sih. Menyebalkan sih. Maksudnya kan kita budayanya ngantri. Harusnya dilestarikan dong. Hal sesimpel budaya kan mengantri. Nggak bisa. Saya bener-bener nih, ada alasannya gitu. Ada aja alasannya Indo. Ada aja benar. Nyebelin menurut gua. Kayak emang bedanya lu tunggu 10 menit sama lu duluan. Apa sih? Kayak 10 menit lu bisa langsung nyampe rumah gitu. Nyampe ke tempat tujuan. Enggak kan? Apa? Oh buru-buru ya terlambat? Ya jangan mampir Indomaret Pukimai. Iya. Kan udah terlambat. Common sense. Kuning. Wah, ngebut. Iya. Kuning kok malah digas. Common sense-nya kebalik. Tapi nyetir parah sih di Indo. Indo ya. Apalagi motor-motornya sih. Gue punya suatu kesimpulan sementara. Orang yang naik motor mungkin aja dia nggak punya mobil, jadinya nggak tahu loh. Bener. Tapi orang yang punya mobil ada juga yang bodoh amat ketika dia naik motor. Iya lagi. Gitu loh. Itu balas dendam balik lagi. Ya gue di mobil ngalah sama motor, sekarang gue naik motor, ya mobil ngalah sama gue. Apalagi di common sense-nya, misalnya tabrakan, ya mobil yang salah. Udah pasti, Cok. Iya. Gue gak pernah denger ada tabrakan motor salah. Itu sih menurut gue. Cuman karena kita punya mobil, udah selesai. Nih ya buat kalian yang motor-motor, ada namanya blind spot kalau di mobil. Iya. Jadi jangan asal-asalan, jangan ugal-ugalan. Kita kan punya blind spot. Kalau lu yang blind, gimana? Terus nyetirnya gimana? Iya. Ini pejalan kaki. Pejalan kaki. Pejalan kaki jadi kayak diabaikan anjing. Di luar pejalan kaki itu di nomor 1-in. Di luar jalanan buat pejalan kaki bisa 6 orang buat jalan. Di sini 1 orang aja harus ngantri sama motor. Gila menurut gua. Terus di luar ya, kalau common sense-nya orang-orang yang cacat misalnya buta, itu dikasih tempat untuk jalan lah, untuk spot mobil, spot motor, diutamakan juga lah, dimanusiakan. Di sini dihancurin jalanan. Iya. Buat blind. Gila dah. Ada sih. Cuman di ini Sudirman. Jadi buat mereka cuma bisa jalan di Sudirman. Masuk BSD kacau. Ada jalanannya, depannya diambil. Jatuh ke got. Jatuh, bodo amat, gak suka mereka ini. Bodo amat, makanya susah. Pegawai juga lucu sih. Kenapa, Menurut gue paling menyebalkan adalah pegawai jasa marga. Jasa marga. Gue tuh udah sampai pernah mau bikin sketsanya ya. Sketsa. Jadi coba. gini, dalam satu ruangan pegawai jasa marga pada hangout gini, pada ada yang ngopi, ngerokok, main catur. Iya. Terus bosnya datang, guys, hari Jumat nih, ayo cepetan, udah jam 5 sore, jamnya orang pulang. Wah, oke, ayo kita benerin tol. Oh iya. Pernah lo lihat orang benerin tol di hari normal, hari Minggu siang gitu? Enggak pernah. Gak pernah. Selalu Jumat sore dong. Atau malam. Iya. Nah, gue Sabtu kira-kira kita benerin jalan jam berapa ya? jam 4 sampai jam 11. Jangan deh, jam 8 malam aja. Ya udah. Soalnya orang-orang kan pada pulang dari mall. Jadi kita benerin jalan aja. Kenapa nggak pagi? Oh, pagi saya ngantuk. Saya nggak bisa. Nggak bisa. Lagi ini pedal. Saya lagi pushing. Pagi. Tapi yang menjadi pertanyaannya loh ya. Kenapa setiap minggu pasti ada yang dikerjain? Jujur iya. Kalau menurut gue ya, nih, kalau menurut logika gue, kita tutup sebulan tol, abis itu
5-10 tahun nggak bakal ada rusak. Kan harusnya gitu dong. Make sense. Cuma sebulan, Barter 10 tahun. 10 tahun nggak apa-apa. Iya. Tapi ini Oh enggak Kak, nggak bisa. kenapa? Budget alokasi yang bisa diambil nanti gimana kalau nggak ada project? Oh iya. Korupnya dari mana? Kan itu masuknya per bulan. Oh iya. Gimana sih Kak? Pakai yang murah aja biar bisa masukin dana lagi. Aduh udah jebol, minta 50 juta dong, benerinnya sih 10. 40-nya kan bagi-bagi rata. Ini kira-kira kuatnya berapa nih? 6 bulan? Enggak, 2 bulan rusak lagi harus. Harus rusak lagi. Supaya Harus. saya minta dana lagi, mau duit lagi nggak? Mau. Mau. Ya udah, rusakin pakai yang murah. Sama kayak orang-orang itu penggiat truk. Iya. Pak, truk kita cuma bisa jalan 20 km. Nggak apa-apa, masuk aja ke tol di paling kiri. Paling kiri, Tapi kan minimalnya 60 km, Pak. nggak apa-apa. Kalau kamu bisanya 30, kamu yang tengah. Oh iya, Iya. masuk akal, Pak. Iya, kalau yang kanan itu buat Land Hoger aja. Oh iya, Land Hoger. Jadi kamu masuk bahu kiri supaya aku bisa tilang. Bener. Iya, Kalau aku iya, tilang kan iya. kantong buat aku. Iya. Anak-anak aku makan apa? Gila sih, gue sih kayak kalau dari luar pindah ke Indo, gue mati di tol. 80% kematian gue mati di tol. Iya, Bukan karena gue ngebut, karena ketika gue jalan 80, gue nabrak truk jalan 20. 20 bener. Gue gak ngebut, 80 normal di tol. Kan gue melebihi 20 km dari speed limit. Kan truknya juga baru 30 tahun. Iya, masa harus ganti? Lampu rusak kan yang kanan doang. Iya, kiri kan masih ada. Kiri masih ada dup aja dikit. Iya. Lu harus fokus dong lo. Sorry. Iya, gue yang salah sih. Iya. Gue yang salah itu. Emang iya. lu yang salah. Truk kami udah beroperasional semenjak 1992. Iya. Itu ditandatangani Bung Hatta. Bener. Iya, sampai sekarang masih jalan. Masih jalan. Apa nggak sekalian bikin kewajiban aja ya? Kebijakan baru nih. Kebijakan baru. Yang boleh masuk tol juga sepeda ontel doang, sepeda ontel masuk tol. CFD ya. Kadang suka sebel gue kalau nyetir. Tapi iya sih. Gue nggak masalah dengan adanya truk dan kita macet, itu gue nggak masalah. Yang masalah adalah kalau ada truk jalan 20 km per jam. Balik lagi loh, common sense nggak ada. Nggak ada. Land Hoger kayak gitu. Ya gue di kanan. Ya kalau lu mau lewatin, lewat tengah lah. Iya benar. Padahal ada lampu tulisannya lajur kanan untuk Mendahului. Kalau mau gue ambil paling kanan lagi, lawan arah dah gue. Iya benar, sekarang tabrakan aja kita bang. Ngadu kayak keras gear, ngadu. Emang gue takut gitu kan. Crash happy. Itu mah udah urusan mental, Cok. Tapi iya sih maksudnya Iya. common sense tai sih kalau di jalanan tuh. Makanya banyak orang tuh berantem mulu. Aneh tapi orang yang berantem menurut gue ya. Kan tol biasanya. Iya lagi. Yang tol misalkan orang yang benar, kenapa gue bilang tol? Tol berantem itu orang tol. Iya, yang tol ya tol orang tol. Iya. Lu argumen sama biawak nggak akan menang. Karena gini loh, siapa yang paling egonya paling tinggi, dia yang bakal dapat, oh ya Pak, saya minta maaf. Bener. Atau backingan. Lu lihat nggak yang ada orang berantem di mobil, dia turun-turun bawa pistol. Iya. Waktu ditangkap pura-pura stroke. Ada tuh videonya, dia jadi waktu berantem ada videonya normal ngeluarin senjata pistol gini. Waktu ditangkap pakai borgol, jalannya gini. Apa? Robotik? Atau gimana konsepnya? Sumpah Kak, ada videonya dia beneran geter. Si bapak-bapak kacamata itu ada dah. Iya. Lu kalau lihat, lah gemeter susah jalan. Megang beceng bisa jalan ribet lu. Dia tuh harus pegang beceng biar normal loh. Oh iya. Dia lagi withdrawal. Iya. Withdrawal beceng. Iya. Lagi hits. Kamu masa nggak peka? Tapi kan senjatanya korek. Dia tahu gue. Iya, korek api. Korek yang besi-besi gitu. Gitu. Gue juga punya lagi. Gue dibeliin sama Karama. Apa gue bawanya di mobil sekalian? Iya. Tapi biasanya kalau yang salah itu yang ngotot ya. Kenapa ya? Tapi orang, ya sama kayak orang selingkuh. Semakin dibilang kamu selingkuh, enak aja kamu ngapain sih buka-buka HP aku? Kamu itu lu ya. Iya. Oke, itu membuktikan bahwa yang ngotot itu pasti Yang bisa salah. Iya, setuju gue. Ada yang salah banget sampai naik meja tuh ada. Terus dia lupa ingatan. Akhirnya beli gunung. Tahu. Oke teman-teman, kalian bisa langsung komen di bawah aja apa yang menurut kalian harus dibenarkan dan apa pelajaran yang kalian ngerasa nggak berguna tapi di hidup kalian butuh yang lainnya. Coba Itu komen. penting banget dalam hidup.
Coba komen aja di bawah karena Seumur hidup gue ya, ini gue 28 tahun hidup. Iya. 28 tahun hidup. iya, Sekalipun ketika gue kelar SMA, gue nggak pernah pakai aljabar. aljabar iya. Nggak pernah gue pakai. Sekalipun aja. Gue kuadratan juga nggak pernah tuh. Gue masih pernah. Sin kostan gue nggak pernah tuh. Gue nggak pernah pakai sin kosan. Heeh. Gue aja udah lupa. Sin kostan, Cindy kostan kamu kosong. Apa gimana? Gue nggak tahu. Tapi iya ya. Iya kan? Buku besar buku kecil mungkin kalau misalnya orang yang punya usaha masih ada. Itu masih banget kepake gitu loh. Ekonomi itu masih banget kepake. Geografi apa? Geografi kayaknya itu Gue cuma tahu iklim tropis. pengetahuan umum sih. Gue masih kepake maksudnya. Iya, iya. Kayak kenapa kita lembab gitu. Iya ganti sempak lu Iya lah. bukan. Iya soalnya gue bisa main futsal bobo. Lembab aja. Bukan maksud gue kayak kalau geografi itu kan pengetahuan umum. Oh iya sih. Masih berguna gitu loh kayak at least kita tahu kita ada di garis khatulistiwa. Iya. Kenapa Pontianak panas? Kayak gitu-gitu loh. Kenapa spesifik Pontianak anjing? Karena yang lewat di garis khatulistiwa itu Pontianak. Keren. Jujur gue sotoy, iya bukan sih? Kayaknya bukan Di deh. Kalimantan kok. Iya Kalimantan iya. Iya Kalimantan. Kayak gitu-gitu, maksudnya kan itu masih kayak basic knowledge. Basic knowledge. Dan gue fine, sejarah gue juga fine karena itu nggak butuh, tapi gue tahu. sejarah Indonesia Dan luar dan kan, luar. kalau gue luar kan, Iya. kan. Gue Indonesia mulu soalnya deh. Gue tuh tahu kayak gue jadinya tahu komunis itu apa. Iya, VOC. Iya VOC, siapa yang jajah kita? Iya. Kenapa nama bunga bangke Revesi Arnoldi? Karena dia bangke. Bukan, karena dia yang nemuin gue. Oh, iya itu kayak gitu. Oh iya. Iya. Gue aja baru tahu ternyata kalau Bandung disingkatnya bukan BDG, BDO. Kenapa BDO? Lu nggak tahu? Nggak tahu. Ini serius. Jadi kalau JKT ke Bandung, JKT strip BDO bukan BDG. Yang ngomong BDG siapa dong? Semua orang sekarang singkatnya Bandung. Tahu nggak kenapa BDO? Kenapa? Karena tulisan zaman dulu adalah Bandoeng. Bandoeng. Jadi singkatnya BDO. Lu cari deh, masih BDO. Jadi kalau misalnya ke Semarang, SMG. Ya. Kalau ke Bali, DPS. Iya. Denpasar. Denpasar betul. Bandung itu BDO kak, bukan BDG. Anjir, respect deh gue. Nggak respect. Maksudnya itu. Malu pengetahuannya bagus ya. Iya, kan kita jadi tahu, nggak penting, tapi jadi tahu. Tapi tahu. Itu juga baru tahu kayak tahun lalu gitu gua. Iya sih. Nah, teman gue yang ngomong soalnya. Ya nggak apa-apa. Coba tapi lu bayangin nggak? Sabar, oke. Apa hal yang kita dijejelin banget nggak pernah kepake? Jangan bilang agama please. Enggak, bukan agama. Jangan please. Gue tau lu nggak pakai sih. Ini biologi. Iya itu iya Ya lagi. lu misalnya lagi di taman. Ini gue tahu nih, ini bunga apa nih? Jujur gue nggak pernah sekalipun nyentuh daun dan gue bilang biarkan kamu berfotosintesis. Gue nggak pernah sekalipun. Tapi kan seenggaknya tahu ya. Tahu. Cuma emang nggak dipakai tiap hari. Cuma harusnya nanya doang. Harusnya biologi nih. Tanaman siang fotosintesis. Selesai. Sumpah. Sesimpel Tutup itu. buku. Gitu. Tanaman tumbuh karena akar. Akar, Selesai. Next gitu kan. Basic Ini kayak knowledge. rapid question ya. Bang, gua sampai di binus. Gua nggak ngerti kenapa gua harus lihat ke mikroskop. Nyari di daun yang di belek-belek. Iya, Lu cari apanya gitu. Terus kayak apa yang pohon dibelek terus ituin tancep dicangkok. Gue nggak tahu itu. Itu untuk kayak donor darahnya gitu loh. Transplantasi. Bu, saya kalau udah gede mau nyari kerja bukan nyari mitokondria. Harvest Moon anjing. Sumpah tuh. anjing. Itu mungkin karena kita IPS dan kita kerja kayak gini. Katak belek. Itu animal abuse gak sih? Animal abuse anjing. Katak dibelek. Katak sama tikus. Anjing lagi. Wobop. Anjing mati gue. Coba malu tiba-tiba diambil dibelek. Jangan, gue bukan katak. Makanya itu nggak boleh. Nggak boleh. Animal abuse. Animal abuse, cowok. Tapi kan buat belajar katanya. Tapi siapa sih orang mau pelajarin anatomi katak? Hah? Ya mungkin Kayak kalau dokter nih. katak profesional. Dokter tuh make sense kak. Dia waktu koas, dia tuh ada ke apa namanya? Ke makam. Morgue. Iya morgue. Bukan. Ke tempat Morgue mayit. apa? Iya, mayat itu apa namanya? Iya penitipan mayat. Bukan. Kok Kenapa penitipan? dititipin? Ke ruang mayat. mayat. Dan itu kayak misalkan ada satu keluarga yang mendonasikan untuk jadi belajar boleh. Jadi dibelek kak. Iya tahu. Itu kan menjadi anatomi manusia yang karena ini spesialis lu jadi dokter. Betul. Semua orang disuruh jadi spesialis katak. Hah? Iya. Oh, kita lihat katak nih, kita pegang. Di sini jantungnya kak.
Di sini Dia masih duk. iya. Kayak mati bunuh gue, Terus menurut lu, anak lu akan impress. Papa tahu banyak ya tentang katak. Terus gue tinggal bilang, tahu nggak? Katak dibalik katak. Tuhan dibalik hantu. Iya, kasur rusak dibalik kasur rusak. Jadi ketol. Anaknya amazing daddy. Damn, that's what you do. Iya. Sama gitu nih. Yang satu jadi dua aja sulap-sulap. Tapi mungkin karena itu mungkin bukan bidang kita ya. Mungkin ya. Tapi kan itu kan lu bisa banget ngajarin kalau udah penjurusan. Iya, kalau minat lu kayak, oh saya mau jadi dokter. Oke, baru yuk kita beli katak yuk. Di SMP, gak di SMP, gue ngitung velocity. Ini bukan yang joget ya. Ah, bukan. Ini velocity beneran. Fisika nih. Fisika. Damn. Buat apa? Tapi kalau hukum gravitasi ya oke lah, karena kan kita hidup Kapan- di bumi. Iya di bumi. Kenapa kita bisa berpijak padahal Iya. dunia berputar? Iya. Tapi kan untungnya Bumi bumi masih masih berputar. Iya. Kalau dulu toge, bukan toket. Lu mah tol. Gue coba nengok. Toge kita kembang biakin kan? Toge beneran. Itu kayak waktu SD. Waktu biasanya. SD, sumpah. Toge di cup gitu. Iya di cup, Iya. taruh tisu, Tiap kasih hari tuh air, siram. Udah kalau udah jadi toge boleh bawa pulang. Iya. Lu jadiin tumis. Kan itu kan satu anak nih. Satu anak ada kayak 20. Satu kelasnya ada 20 anak. Iya. Berarti kalau ada 3 kelas ada 60 toge. Tumis 2 minggu. Itu buat gurunya makan. Enak banget aja. Makan toge biar spermanya enak. Mitos atau fakta? Nggak tahu. Nggak tahu. Komen di kolom komentar dong. Kolom di komen. Hah? Kolom di komen komentar dong. Iya. Entar dulu ya. Iya. Kayak gitu sih. Tapi ya iya. Coba yuk, lu kayak punya banyak pendapat soal hal yang nggak lu pelajarin nggak penting ternyata. Tapi menurut gue lo, kalau nggak sekolah kita gabut. Jujur ya. SD misalnya, Makanya nggak sekolah, nyapu paling. Nyapu. Ngapain SD nyapu anjing? Temenin ibu nyapu ke pasar gitu. Yode. Tapi kalau kita nemenin, kita jadi bagus bergening. Belajar dong. Bergening. Iya dong. Ini berapa? Bargain. Enggak murahan gitu. Iya. Maksudnya kamu murahan. Nggak, tapi coba lu lihat ya. Lu bayangin nggak? Ada penjual ayam. Ayam penjual ayam, oke. Lihat anak SD Hegel. Hegel apa Hegel? Oh, bargain. Kayak Negosiasi. nego. Dinego. Mas, ayamnya berapa? Satu potong. 30. 20 saya beli. Ngentot lu. Tai lu. Terus kalau dia kalah sama anaknya, harga dia kemana? Tapi ya, kalau orang-orang kayak gitu udah kalah. Panggil mamanya. Kalah. Anjing. Kayak gue waktu SD, gue Iya. selalu nanya ke tukang tahu bulat. Bukan tahu bulat. Ketoprak. Kembang tahu. Setiap kali dia lewat gue tanya, "Bang, berapa harganya?" 5.000, gue cabut. Suatu saat dia kesel, dia jawab 3.000, gue beli. Anjing. Itu namanya persisten. Persuasif itu. Iya. Gue selalu embel-embel gini. "Bang, berapa harganya?" 5.000. "Ya, saya cuma pakai 3.000, kalau 3.000 saya beli." Cabut. Seminggu kayak gitu, minggu depannya gue udah dapet 3.000. Anjing. Teknik itu teknik. Teknik ya. Nggak ada yang tapi yang ngajar teknik itu teknik negosiasi marketing persuasif ya. Nggak ada yang pernah ngajarin. Sama kayak di pasar. Berapa nih? Saya muter dulu deh. Bu, ini ya boleh deh. Nah itu di TC biasa. Di TC, betul. Kaos anak berapa kaos anak? 50. Saya nggak punya anak. Kalau itu tolol. Itu kayak gitu. Tapi iya sih. Itu nggak diajarin ya. Ya teman-teman langsung aja kalau tulis di kolom komentar apa yang kalian rasakan soal kehidupan versus saat kalian sekolah. Beda banget ternyata ya. Benar. Ya, Tapi kids, ini bukan gua ngajak kalian tapi kalian harus stay at school. betul sih. Karena pelajaran hidupnya itu bukan soal pelajaran mata pelajarannya. Itu soal koneksi, pertemanan, disiplin. Koneksi sih. Itu kuliah koneksi sih, kuliah koneksi. Kuliah sama SMA menurut gua koneksi. Karena kan SMA abis itu cabut tuh. Biasanya masih stay nongkrong-nongkrong. Masih. Dengan nambahin lu kuliah, teman-teman kuliah. Asli ketemu gua waktu SMA ketemu orang di mabok. Maksudnya di Waktu- sebuah party. Tahun lalu dia nyalek anjing. Demi Udahlah nggak usah sebut lah. Nggak usah Tapi sebut. maksud gua itu koneksi. siapa tahu lu butuh ya. Siapa tahu gua butuh masuk ke kursi kan. Gua bakal jadi. Duduk di kursi tolol. Ya kan masuk dulu ke ruangan ya. Masuk ke kursi. Yeah. Gua Nania 5 tahun lagi bakal jadi orang pertama yang punya tato di DPR. Enggak, gue numpang selfie doang, gue numpang selfie. Iya. Aminin aja dulu. Gue jadi menteri apa kira-kira?
Menteri Kebudayaan. pariwisata cocok loh. Pariwisata cocok lagi gue. Cocok. Budaya gue juga mau sih. Lu yang menyambungkan artis-artis luar untuk ke Indonesia. Itu gue Visit banget Indonesia. Gue banget lagi. Iya kan? Pariwisata, wow. Iya. Gue mau jadi ini, Menteri Hukum. Menteri HAM. HAM and scramble egg. Menteri makanan. Tapi gue dulu pengen banget masuk ke itu loh, DPR. Kenapa? Karena rusak. Lah, jujur gue mah. Gue akan memperbaiki supaya Indonesia makmur. Itu udah kayak ada 6.000 orang masuk DPR ngomong gitu juga. Ngomong gitu ya? Korup juga. Korup juga. Gue belum ngerasain sih korup gimana. Iya, gue juga pengen ngerasain sih. Gue pengen ngerasain ketika gue dengar penjara, gue akan tersenyum. Kayak Karena it's not that bad. 6 bulan, setahun. Nggak apa-apa. Gini loh. Kan di segel. Iya, nggak apa-apa. Latihan dulu, Latihan. senyum. Lu aja yang latihan. Jangan. Gue kayak gak akan korupsi sih. Iya ya. Bohong banget. Gue akan jadi orang paling korupsi di Indonesia yang pernah ada, jatuh dengan history of downfall Indonesia. Gila. Kalau gue punya powernya. Ibaratnya di satu kolam, ya. Ikan-ikannya lu kasih makan makanan ikan. Lu bilang, gue nggak mau makan ikan. Gue mau makan cacing aja. Pasti lama-lama kayak makan ikan aja deh. Gitu loh orang korupsi mah. Tolol nih orang nih. Makan makanan ikan. Kan gue ikan, kenapa gue makan ikan lain? Makan cacing aja. Ada 10 ikan. Ya. Matematika nih. Iya, ada 10 ikan. Lu ikan ke-10. Oke. 9-nya makan makanan ikan. Oke. Lu makan cacing. Ya. Lama-lama lu juga akan kayak, gue juga pengen nyobain makanan ikan kayak gimana. Tergantung. Kalau cacing gue terlihat sangat lezat, mereka akan cobain cacing. Nggak, abis dong. Lu nggak kebagian. Gue akan make sure semua kebagian. Semua yang di situ juga gitu. Semua di situ emang kayak gitu, Kak. Dia lihat cacing, Iya. semua jadi makan cacing. Tapi kan ada makanan ikan. Kita jual ke ikan-ikan bawah dengan harga yang lebih mahal. Gila, teknik dagang anjing. Bos. Ikan nggak punya common sense, tolong. Ikan contohnya. Lu anjing ya. Gue juga gak bisa berenang kalau kita ngomongin itu. Lu tolong. Ini banget anjing. Kan contoh anjing. Nggak bisa. Enggak, gue jadi ikan suka jualan beneran di dunia ikan. Nggak bisa. Gila banget. Lu tau gak sih Atlantis tuh katanya tenggelam di Indonesia. Tapi ya, gue pengen, konspirasi nih. Segitiga Bermuda, kenapa segitiga? Emang pizza? Karena kan dia dikelilingi oleh itu titik-titik yang jadi segitiga. Harusnya kan bisa segi 4. Ya mungkin cuma ada 3 titik. Jadi segi apa kalau 3 titik? Ya nggak tahu, trapesium bisa. Nggak bisa kan 3 titik. Makanya teman-teman sekolah. Segitiga panjang? Segitiga. Iya juga ya. Ya menyambungkan 2 titik kan garis. Iya. 3 titik segitiga, 4 titik kotak, jajar genjang, Bego. layang-layang. Iya bener. Salah gue berarti. Gila banget. 3 titik apa? Trapesium. Dia nyarinya titiknya 5. 4. Emang 4 anjir tadi gue ngomong. Trapesium 4 Kak. 1, 2, 3, 4. Iya. Iya. Nanti kalau digarisin itu jadi kotak sama segitiga. Keren banget dah gue. Tapi sebenarnya kan kotak itu kan 2 segitiga yang bersatu. Betul loh. Nggak usah sok pintar aja. Sorry. Iya betul. Coba kalau lu emang jago matematika. Ya. Ada 3 segitiga apa aja? Segitiga sama kaki. Betul. Segitiga sama panjang. Betul. Sama Segitiga bebas. nggak ada. Ada. Kalau misalkan ini titiknya sini sama sini, jadinya jelek bentuknya tapi tetap segitiga. Tapi bukan segitiga bebas. Tapi bukan segitiga bebas namanya anjing. Namanya segitiga apa? Sama sisi, sama Kaki, satu lagi yang bebas itu. Kalau sama namanya apa? kaki tuh ininya yang sama. Iya, gini. Ininya beda. Sikut-sikut yang Iya betul. Segitiga siku. Ada 4 berarti. Nah yang bebas apa namanya? Segitiga siku-siku sama kaki 6. Terus sekolah di mana sih monyet? sama kaki sama sisi segitiga siku. Siku. Kalau sama kaki nih, kalau sama Kayaknya kaki sama sisi nggak ada deh. ada.
Kalau sama kaki, ininya misalnya 10, ini 10, ininya tuh bisa 12, bisa 10 cm. Oke. Kalau sama kaki ini 10, 10, 10. Oh, perfect triangle. Iya. Segitiga sembarang, sumpah. Sembarang. Sembarang. Iya, itu betul. Wah, dan bener sumpah. Gua bohong. Apa aja ya coba? Segitiga sama sisi. Sama sisi, sama kaki. Sembarang. Segitiga lancip, tumpul sama siku-siku. Tol. Lancip, tumpul, Lancip siku- tumpul. Gue gak pernah ada lihat segitiga. Tumpul gimana? Gue gak pernah disuruh hitung. Oh, yang Itu Oh, lah. yang tumpul tuh yang jauh gitu loh. sudutnya enggak Sudutnya nggak lancip. Iya. Bego Bego segitiga. ya? Itu sembarang harusnya ya. Sembarang karena itu nggak tumpul tetap lancip. Coba kita bikin pedang, gue tusuk pakai yang paling belakang. Mati lu. Iya, ketuncep juga. Ketuncep juga pada akhirnya. Iya, goblok. Nggak bisa, harus gue ganti nih. Harusnya 4 ya. Ada yang sembarang sama sembarang banget deh. Nah, itu sembarang banget. Itu sembarang banget. Sembarang sama ngasal. Ngasal. Nah, Kalau gitu. segitiga lancip, hampir semua segitiga lancip. nggak sih? Lancip. Karena emang harus ada ujungnya loh. Emang. Coba gimana cara ngitung lingkaran? Pi. Luas lingkaran. 3,15. 3, berapa ya? 142. 3,142. Iya 3,142. 142 iya 14 Kalau anjing. di binus harus 3 desimal. Siap binus. Karena kan sebenarnya pi itu 3,122277336 Keren, ya kan. keren. Baik lagi sama gue Jerome Pauline. Keren. Ada quotes mengatakan isi kepala itu ada saja, isi celana itu ada itu Itu saja. aja. Jerome Pauline kurang main kata gue. Asli bang. Masa sih itu saja isi celana? Lu gila lu. Padahal bisa tebel tipis ya. Bisa tembem enggak? Kita bisa nyari mediumnya. Sumpah. Gue nih kalau cewek ya. Cewek. Kita bilang semua mantan lu kontolnya sama nggak? Enggak, yang itu kecil, kontol yang ini panjang. Sama-sama aja. Mungkin artinya ya juga. Itu. Tapi kan beda. Tapi ada yang bisa bikin lu tidur lebih nyenyak, ada yang bikin lu nggak bisa tidur sama sekali. Kita harus lihat dulu diameternya loh. Iya. Nah cara ngitung kontol itu kan tabung ya. Tabung Itu kan ya. tabung ya. Tabung. Sama setengah lingkaran. Setengah lingkaran kan, iya. Nah itu mungkin bisa kita bilang segitiga tumpul. Tapi sakit-sakit juga. Tapi kok. disodok-sodok sakit. Lu Astagfirullahaladzim. serem. Udah yuk. Udah. Udah. Tapi thank you banget ya semuanya. Iya, teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe. Yes. Info juga. Yes. Mau nanya apa atau mau infoin apapun. Atau kalian kalau tadi itu kita ngobrol di bawah. Iya. Pelajaran yang kalian ngerasa nggak penting atau pelajaran yang kalian maunya ada di kurikulum. Iya. Komen di bawah. Jangan lupa membership karena kita banyak banget konten soal membership. Ih, seru banget. Kita bakal bahas Michelle Halim lawan Axel Atsjo di membership. Kalau kalian mau tahu opini kita, langsung aja. Yuk.